Kaisar Ibel 15, di antara 5 kaisar saat ini, kecuali Kaisar Yun, meskipun Anda sudah berada di sini paling lama, Anda juga bertarung dengan Kaisar Yun saat itu. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang kekuatan dan karakternya? Di Istana Kaisar Feng. Setelah Kaisar Feng mengatur segalanya, dia mulai menganalisis situasinya. Pertempuran akan segera dimulai. Meskipun Kaisar Yun mengungkapkan sikapnya, dia masih merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia bertanya kepada Kaisar Ibel 15. Kaisar Yun adalah kaisar pertama yang memasuki tanah terlupakan, diikuti oleh Kaisar Ibel 15. Ketika memasuki tanah terlupakan, Kaisar Yun sedang menekan Kaisar Ibel 15. Dia juga memimpin anak buahnya untuk membasmi Kaisar Ibel 15, tapi dia cukup beruntung bisa melarikan diri. Kaisar Angin sombong pada saat itu dan bukan tandingan Kaisar Awan, jadi dia memihak Kaisar Ibel 15. Tidak lama kemudian, Kaisar Guntur dan Kaisar Hujan sebelumnya juga terlupakan, dan Kaisar Awan berhenti bertarung lagi. Jika ada orang yang paling akrab dengan Kaisar Yun, itu hanyalah Kaisar Ibel 15. Ketika Kaisar Feng menyebutkan masa lalu, rambut emas di wajah Kaisar Ibel 15 sedikit bergetar, dan dia mengangguk kepada Kaisar Feng dengan penuh rasa terima kasih, jika bukan karena Kaisar Feng, dia pasti sudah lama terbasmi. Dia berkata dengan nada yang sangat hormat, saya tidak memahami karakter Kaisar Yun, tetapi saya tahu bahwa kekuatannya berada di atas Anda dan saya, tetapi dia jelas bukan lawan Kaisar Guntur setelah hujan. Ini adalah naluri saya. Itu bagus. Kaisar Angin sedikit lega. Intuisi Kaisar Ibel 15 sangat menakutkan. Ketika Lei Zhen memasuki tanah terlupakan, dia menyimpulkan bahwa orang ini sangat menakutkan. Akibatnya, Lei Zhen kemudian melepaskan kekuatan Dewa Petir dan langsung membasmi Kaisar Guntur sebelumnya, dengan mudah naik. Karena Yun Emperor tidak sekuat Rain Queen Thunder Emperor, dia selalu menjadi homo dan suka menjaga keseimbangan. Dia tidak akan pernah membiarkan Kaisar Lei dan Ratu Hujan menghancurkan mereka berdua. Ketika saatnya tiba, dia juga tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Bagaimanapun, Kaisar Yun juga telah terseret ke dalam masalah Ye King Han. Kaisar Angin menduga Kaisar Awan pasti akan membasmi Kaisar Guntur jika dia punya kesempatan, lalu menyelamatkan Kaisar Hujan dan terus menjaga keseimbangan. Bagaimanapun juga, Kaisar Guntur terlalu kuat, jika Kaisar Guntur tidak mati, semua orang akan mati saat Yu Hao pulih. Hei, Kaisar Ibel 15, saat pertempuran dimulai nanti, lihat mataku. Jika ada kesempatan, kita akan membasmi Kaisar Guntur, Kaisar Yu, dan Kaisar Yun bersama-sama. Kaisar Angin tersenyum sinis dan berkata, ini, bagus. Kaisar Ibel 15 untuk sesaat, sedikit kejutan melintas di mata coklatnya yang seperti lonceng, dan kemudian dia tertawa sinis seperti Kaisar Angin, tetapi dengan rambut emasnya menutupi seluruh wajahnya, dia terlihat sangat menakutkan tidak peduli bagaimana dia tersenyum. Kaisar Angin, keluar dari sini. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari luar. Wajah Kaisar Angin menjadi dingin, tetapi dia mencibir begitu kesadarannya hilang. Dia berdiri dengan gedebuk dan kekuatan ilahi baju besi biru marah, tombak yang dicat muncul dari udara tipis di tangannya, dan dia berkata kepada Kaisar Ibel 15 apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah dewa perang kelas 9, dan dengan darah kuno ya Tuhan, dia bisa jadi tak terkalahkan di dunia. Ayo, mari kita temui sisa-sisa dewa kuno. Lihat di mana letak kekuatannya. Oke, mata seperti lonceng tembaga Kaisar Ibel 15 dipenuhi dengan niat membasmi, dan dia mengikuti Kaisar Ibel 15 saat dia bergegas keluar. Fiuh, dua sosok muncul dari istana Kaisar Feng dan berdiri di atas orang-orang kuat dari suku istana Kaisar Feng, berdiri di udara. Melihat Kaisar Guntur yang juga berdiri di langit di kejauhan, Kaisar Angin diam-diam terkejut, hanya dengan melihat momentum Kaisar Guntur ini, dia pasti jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Begitu dia memikirkannya, dia mencibir, lalu bagaimana jika dia kuat? Bisakah kamu bertarung melawan dua kaisar sendirian, ditambah lusinan prajurit dewa perang kelas 5 atau lebih dari istana Kaisar Angin? Kaisar Lei, apa maksudmu dengan ini? Aku ingin tahu di mana suku Kaisar Feng kami telah menyinggungmu. Selain itu, kamu berani datang ke Gunung Kaisar Feng sebagai senjata. Bukankah itu terlalu sombong? Kaisar Feng melukis tombak. Diangkat tinggi, kata-katanya sangat khusus, yang membuat orang-orang kuat dari suku Kaisar Angin berbagi kebencian yang sama. Itu merangsang Kaisar Guntur lagi, jika Kaisar Guntur benar-benar tidak terprovokasi dan dilarikan sendirian, maka ini akan sangat menyenangkan. Saat Kaisar Angin muncul, guntur dan kilat di tubuh Kaisar Guntur bersinar lebih ganas, dan niat membasmi yang dilepaskan dari luar tubuhnya tiba-tiba naik,
naik ke langit dan menembus langit, membuat orang-orang kuat yang hadir merasa bersemangat. Dengan gemetar, tombak perak itu menyala dengan percikan listrik dan menunjuk langsung ke Kaisar Angin, berteriak dengan marah, serahkan Ye Qinghan, dan aku akan menyelamatkanmu dari kematian. Kaisar Ibel 15, ini tidak ada hubungannya bersamamu, kembalilah ke Gunung Kaisar Ibel 15-mu. Apa yang terjadi hari ini, aku ini hanya untuk Kaisar Feng, sisanya menyingkir sekarang, aku tidak akan pernah mengejarnya. Meskipun Kaisar Guntur sangat marah, dia tidak bodoh, dia meningkatkan momentumnya ke tingkat tertinggi dengan tujuan menakuti orang-orang kuat di Gunung Kaisar Feng, sambil berbicara. Ada juga rasa keterasingan. Tujuannya berdiri di sini dengan satu orang dan satu senjata sudah jelas. Ye Qinghan sangat penting baginya. Kecuali dia mati, siapapun yang berani membasmi Ye Qinghan akan menunggu untuk dicabik-cabik olehnya. Sungguh, begitu kata-kata Lei dikeluar, para prajurit di bawah Gunung Feng Di memasang ekspresi rumit. Aura tertinggi Kaisar Guntur, seperti dewa petir yang turun ke rumah dewa yang tak terkalahkan, membuat takut beberapa dari mereka. Meskipun Kaisar Guntur ada di sini dengan satu tembakan, mereka merasa semuanya bukan tandingannya. Anda harus tahu bahwa ada sejumlah besar orang kuat dari suku Kaisar Guntur, Kaisar Yu yang datang dari belakang, dan Yu Ho belum muncul. Kaisar Feng dengan jelas merasakan perubahan ekspresi dari prajurit di bawah, dan merasa semangat mereka mulai menurun. Saya hendak mengatakan sesuatu untuk mendapatkan kembali momentum saya. Tanpa diduga, Kaisar Ibel 15 di sampingnya menyeringai, menggelengkan kepalanya, dan meraung keras. Tubuhnya bergetar, dan terdengar suara berderak di sekujur tubuhnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba membesar seperti balon yang melambung, dan tubuhnya menjadi 4 kali lebih besar, 5 kali tampak seperti bukit dari kejauhan. Cakar tajam dengan cahaya dingin yang samar mulai tumbuh di jari tangan dan kaki, dan sederet paku tumbuh dari tulang belakang di punggung, seluruh tubuh melepaskan aura kuno dan ganas, dan tampak sangat menakutkan. Momentumnya luar biasa, tidak kalah dengan Kaisar Guntur sama sekali. His. Mata raksasa Kaisar Ibel 15 sebesar wastafel dipenuhi darah. Dia menyeringai dan menghembuskan aliran udara putih, memperlihatkan gigi putih tajam dan cakar tajam sepanjang beberapa meter, gemetar dan menunjuk ke arah Lei. Kaisar, berkata dengan datar kembali. Begitu aku kembali, aku khawatir seluruh gunung Kaisar Feng akan mengalir ke sungai darah. Setelah gunung Kaisar Feng dihancurkan, yang berikutnya adalah gunung Kaisar Ibel 15-ku. Lei Zhen, kamu harus dilupakan. Tanah, mengapa membuat begitu banyak alasan? Jika kamu ingin bertarung, ayo kita mulai perang. Kaisar Feng memandang Kaisar Ibel 15 dengan heran, seolah Kaisar Ibel 15 telah berubah menjadi orang yang berbeda. Tanpa diduga, Kaisar Ibel 15 tidak hanya tidak ditakuti oleh Kaisar Guntur, tetapi juga memimpin dan mengandalkan momentum kuat dari binatang Ibel 15-nya sendiri untuk menahan momentum Kaisar Guntur dan memenangkan pertempuran. Apalagi perkataannya tidak merendahkan sedikitpun, karena Kaisar adalah raja tertinggi, ia langsung berbohong besar. Kapan Kaisar Ibel 15 ini menjadi begitu berani? Otaknya menjadi sangat fleksibel, dan kefasihannya, serta kemampuannya untuk berbohong dengan mata terbuka, membuatnya malu. Lei Zhen, coba saya lihat apakah warisan Lei Zhen Anda benar-benar dapat mengalahkan 1 lawan 100. Semua para tetua patuhi perintah, basmi. Kaisar Angin tidak ragu-ragu terlalu lama. Kaisar Ibel 15 begitu kuat dan menciptakan kesempatan bagus untuknya. Dia benar-benar bodoh jika dia tidak tahu bagaimana menghargainya, kekuatan ilahi dari tombak yang dicat di tangannya bergetar. Gelombang udara hijau melesat, dan pada saat yang sama, momentumnya mencapai puncaknya, dan dia memimpin dalam berlari menuju Kaisar Guntur. Menilai dari situasi hari ini, Kaisar Ibel 15 siap bertarung sampai akhir. Ketika Kaisar Angin bergerak, dia melanjutkan dengan raungan yang tajam, dan satu orang dan satu binatang bergegas menuju Kaisar Guntur seperti kilat. Pada saat yang sama, lusinan sosok bergegas keluar dari bawah, memegang berbagai senjata di tangan mereka dan menembak ke arah Kaisar Guntur. Ada tatapan dingin di mata Kaisar Feng, begitu banyak orang melihatmu dan kamu tetap tidak mau mundur. Setelah Anda mundur, momentum Anda akan menjadi lebih lemah, selama Anda menekan momentum Kaisar Guntur yang tak terkalahkan. Begitu prajurit dari suku Kaisar Ibel 15 dan suku Kaisar Yun tiba, situasi keseluruhan akan ditentukan. Namun, Kaisar Guntur tidak mundur, masih berdiri dengan bangga. Dia benar-benar siap untuk melawan begitu banyak orang kuat sendirian. Tanduk Ibel 15 di kepalanya tiba-tiba menyala dan menembakkan sambaran petir. Guntur dan kilat ini dengan cepat berkumpul di tombaknya,
Semakin banyak berkumpul, dan akhirnya terbentuk aliran sungai setebal lebih dari setengah meter. Ular listrik sepanjang 10 meter itu memancarkan aura kehancuran. Mendengar suara Cici saja sudah cukup membuat hati orang bergetar bahkan tanpa melihatnya. Haha, Lei Zhen, kamu sangat sombong. Kamu benar-benar mengira kamu adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Kamu harus mati. Kaisar Angin memandangi ular listrik di pistol perak Kaisar Guntur. Bukan saja dia tidak takut, tetapi dia meraung kegirangan. Tombak yang dicat itu tiba-tiba meledak hingga panjangnya puluhan meter, dan dengan gelombang udara biru kehitaman, itu menghantam Kaisar Guntur dengan keras. Biarpun guntur dan kilat ini sangat kuat, setidaknya tidak bisa menimbulkan kerusakan parah pada diriku dan Kaisar Ibel 15 pada saat yang bersamaan, bukan? Tetapi dengan begitu banyak orang kuat yang menyerang dengan sekuat tenaga, Kaisar Guntur akan menderita kerusakan parah bahkan jika dia tidak jatuh. Kesepakatan ini sangat berharga. Sombong, menderita kematian. Kaisar Ibel 15 juga menunjukkan tatapan destruktif di matanya, dan cakar besar tiba-tiba memanjang, meluncur keluar bayangan di udara, dan menghantam langsung ke arah Kaisar Guntur. Kematian, lusinan orang kuat dari suku Kaisar Angin bergegas keluar, dengan senyum ganas di wajah mereka pada saat yang sama. Semua kekuatan ilahi mereka melonjak, dan mereka semua meluncurkan pukulan terkuat mereka, tiba-tiba menimpa Kaisar Guntur. Huff, kamu telah menyebabkannya sendiri, dan kamu tidak akan selamat. Diberkati oleh Dewa Petir, murka Dewa Petir. Ketika puluhan gelombang udara dan cakar raksasa tombak Kaisar Angin hendak menghantam tubuh Kaisar Guntur bergerak. Ada ekspresi mengejek di sudut mulutnya, dan ular listrik di tombak di tangannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan aura penghancur, memancar ke segala arah. Ular listrik ini seperti makhluk hidup, setiap ular listrik menembak ke arah seorang pejuang. Di saat yang sama, topeng cahaya putih delima tiba-tiba menyala di tubuhnya. Jika Ye Qinghan ada di sini, dia pasti akan mengenali dua gerakan yang digunakan oleh Kaisar Lei, yang digunakan oleh Lei Yanhua saat itu. Saat itu, Lei Yanhua mengandalkan berkah Dewa Petir dan kekuatan Jenderal Dewa tingkat pertama untuk menahan serangan kekerasan sekelompok Jenderal Dewa Puncak selama setengah jam. Kekuatan murka Dewa Petir bahkan lebih menakutkan. Pada saat itu, mereka dikelilingi oleh sekelompok Ibel 15, Lei Yanhua menggunakan satu gerakan murka Dewa Petir untuk menerobos lusinan lorong. Kematian, kematian, Kaisar Angin, Kaisar Ibel 15, dan semua orang kuat berteriak dengan keras. Mereka tidak peduli dengan ular listrik yang menembak ke arah mereka, tetapi mereka semua dengan panik menghancurkan energi di tangan mereka ke arah ular putih, lingkaran cahaya. Pada saat yang sama, matanya terbuka lebar, melihat ke perisai putih, menunggu perisai itu dihancurkan oleh begitu banyak energi yang kuat seperti telur yang dihantam batu, dan kemudian begitu banyak energi sehingga Kaisar Guntur di dalamnya akan hancur, akan benar-benar meledak berkeping-keping. Potongan daging. Boom, perisainya benar-benar rusak. Tapi itu rusak 1 detik setelah semua energi terkumpul, itu bukan dipecah oleh energi-energi ini, tetapi oleh ledakan yang disebabkan oleh pencampuran energi-energi ini. Sebuah ledakan besar terdengar. Suara ini dapat dibandingkan dengan auman Kaisar Guntur. Itu langsung menyebar ke seluruh tanah terlupakan. Awan jamur besar naik ke langit, menutupi langit dan bumi. Gelombang kejut yang kuat mengguncang tanah hitam di tanah, beberapa lapisan terkelupas. Gunung Kaisar Feng sedikit bergetar pada saat itu. Di bawah gelombang kejut, semua prajurit tingkat rendah di depan menyemburkan darah dan terbang terbalik. Mereka jatuh di depan Gunung Kaisar Feng. Mereka bahkan tidak bisa berdiri teguh. Bahkan mereka yang baru saja memasuki alam Kaisar Ilahi orang kuat itu juga terbang mundur, dadanya terasa sesak, dan darah mengalir ke tenggorokannya. Boom, 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 seiring dengan gelombang kejut yang kuat, ada banyak orang kuat yang sama yang baru saja melancarkan serangan. Pada saat ini, semua gelombang kejut ini terpantul, dan hancur di mana-mana, tidak bergerak, tubuh mereka berlumuran darah dan daging, bahkan beberapa tubuh prajurit dimutilasi. Berada di pusat ledakan, mereka menahan dampak energi yang sangat besar. Yang paling penting adalah, ular listrik yang ditembakkan oleh Kaisar Guntur membuat tubuh dan jiwa mereka gemetar pada saat ledakan. Pada saat itu, mereka bisa tidak melepaskan energi yang efektif pertahanan, mengandalkan tubuh fisik untuk menahan dampak yang begitu kuat, akhirnya bisa dibayangkan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan pertahanan perisai ini bisa begitu kuat? Perisai hantu macam apa ini? Seluruh tubuh Kaisar Feng hangus hitam, dan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia disambar petir, dan dia terlempar ke udara. Setelah terbang beberapa kali,
dia menstabilkan sosoknya, dan sekarang dia melihat ke arah di mana Kaisar Guntur berdiri dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Kaisar Ibel 15 bahkan lebih sengsara, dengan semua rambut coklat di tubuhnya berubah menjadi hitam, dia, monster mirip kera, kini berubah menjadi simpanse. Cakar raksasa yang dia hancurkan tadi berlumuran darah, dan tulang putih terlihat. Tapi dia tidak memperhatikan tangannya yang berdarah, dan melihat ke depan dengan ekspresi kosong. Ada dua dewa perang tingkat 7 dan lusinan dewa perang tingkat 5 dan 6, serangan penuh dari begitu banyak orang cukup kuat untuk dibandingkan dengan pukulan dewa perang tingkat 8. Tapi perisai ini benar-benar memblokirnya. Dan itu memblokirnya sebentar. 1 detik tidaklah lama, tapi pertarungan seperti ini dapat mengubah banyak hal, seperti membiarkan Kaisar Guntur melarikan diri dari dampak ledakan yang paling dahsyat. Asap, debu, dan puing-puing berjatuhan satu demi satu, saat Kaisar Angin, Kaisar Ibel 15, dan puluhan ribu orang kuat memandangi asap, saat Kaisar Guntur masih berdiri dengan bangga dengan tombak di tangan. Semua orang terkejut, dan semua orang mulai gemetar di dalam. Di bawah serangan yang begitu kuat, tidak ada yang terjadi. Apakah ini masih manusia? Jika perisai anehnya bisa dibuka terus-menerus, siapa di seluruh negeri terlupakan yang bisa membasminya? Kaisar Feng tidak terluka parah, tetapi dia tidak berani mengambil tindakan, dan hatinya menjadi sedikit putus asa. Kaisar Ibel 15 di kejauhan juga berdiri tertegun, tampak ketakutan. Idiot, ini adalah saat Lei Zhen berada pada posisi terlemahnya. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kamu akan menunggu? Sebuah suara samar terdengar di telinga Kaisar Feng, dan kemudian Kaisar Feng melihat Kaisar Ibel 15 dan melompat, menunjukkan keganasan di sekujur tubuhnya. Sambil menghela nafas, dia mengulurkan cakar tajam lainnya dan bergegas menuju Kaisar Guntur. Baru kemudian dia datang dengan terkejut, dia dengan cepat menghindar dan mengikuti Kaisar Ibel 15 untuk menyerang Kaisar Guntur. Pesan itu datang dari Kaisar Yun. Dia tidak percaya bahwa tidak akan ada efek samping setelah Kaisar Guntur membuka perisai yang menentang surga ini. Jika tidak, dia pasti akan mampu mengalahkan 4 kaisar sendirian dan menyatukan tanah yang terlupakan. Yang terpenting adalah, karena Kaisar Yun telah mengirimkan pesan, itu berarti dia akan mengambil tindakan. Ada Kaisar Ibel 15 yang menyerang di depan, dia membantu dalam serangan itu, dan Kaisar Awan bekerja sama dengan serangan diam-diam, ini bisa dilakukan. Melihat Kaisar Ibel 15 dan Kaisar Angin terbang begitu saja, mereka tertegun sejenak, lalu segera bergegas, wajah Kaisar Guntur tidak berubah, tetapi hatinya sangat terkejut. Dia belum pernah menggunakan berkat Dewa Petir dan murka Dewa Petir di negeri yang terlupakan. Bagaimana Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 mengetahui bahwa mereka memiliki kelemahan dalam waktu singkat? Dia mengambil risiko seperti itu dan melakukan 2 keterampilan unik dari garis keturunan Thor pada saat yang sama untuk menakut-nakuti seluruh prajurit negeri terlupakan sehingga mereka tidak berani menyerang Ye King Han. Tanpa diduga, Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 bereaksi begitu cepat tanpa memberi mereka waktu untuk pulih. Kaisar Yun, apakah kamu masih berencana untuk terus menonton pertempuran? Ye King Han sudah mati, kamu akan mati di sini selamanya. Tidak mundur. Sebaliknya, dia menutup matanya dan segera pulih sambil mengirimkan pesan kepada Kaisar Yun. Dia sangat mengenal lelaki tua yang selalu tersenyum ini. Faktanya, keinginan Kaisar Yun untuk keluar tidak lebih lemah dari keinginannya dan Yu Hou. Dia baru saja menyampaikan kesimpulan Yu Hou kepadanya. Yu, bantu aku memblokirnya sebentar, aku butuh waktu pemulihan yang singkat. Di saat yang sama, dia mulai mengirimkan pesan ke Yu. Setelah bantuannya tadi, Yu baru saja pulih, meskipun pertarungan dengan Liao Qi telah terjadi, meninggalkannya penuh energi. Terluka parah, tapi nyaris tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, tidak ada masalah besar. Hanya butuh waktu singkat baginya untuk pulih, di masa jayanya, dia tidak takut sama sekali bahkan jika Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 bergabung. Aduh, Yu Hou menghela nafas tak berdaya dan melayang keluar dari cincin Kaisar-Kaisar Guntur. Dia tahu betul bahwa Kaisar Guntur tidak sabar dan ingin menakut-nakuti Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 agar tidak menyerang Ye King Han. Tidak menunggu sampai tetua suku datang untuk bergegas sendirian. Tapi melakukan ini terlalu sembrono, jika tidak hati-hati, mereka pun akan mati di sini. Tapi segalanya telah berkembang menjadi situasi seperti ini, jadi dia hanya mencoba yang terbaik untuk melawannya. Setelah hujan, apakah kamu yakin Ye King Han benar-benar bisa membawa kita keluar? Saat dia melayang keluar dari cincin Kaisar, dia tiba-tiba menerima rumor, yang membuatnya merasa bahagia. Apakah lelaki tua licik ini akhirnya mau mengambil tindakan?
Hanya dia dan Lady yang tahu betapa Kaisar Yun ingin keluar, karena setelah Ye Qinghan gagal mendaki Gunung Lima Kaisar, Kaisar Yun menemukannya beberapa kali dan bertanya pada Ye Qinghan apakah masih ada harapan. Tentu saja, dia melihat bahwa ada misteri lain di balik perilaku abnormal Ye Qinghan. Kaisar Yun, berdasarkan pemahamanku tentang Ye Qinghan, aku 180% yakin padanya. Terserah kamu apakah akan mengambil tindakan atau tidak. Yu mengirim pesan dan mengabaikan Kaisar Yun lagi, karena dia percaya apa yang dia katakan. Cukup untuk membuatnya terkesan. Saat suara itu ditransmisikan, tangan giok pucatnya mulai menari di udara tipis, dan pisau giok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15. Kepadatannya sangat tinggi, menghalangi arah Kaisar Ibel 15 dan Angin. Kaisar sedang bergerak. Pada saat yang sama, senyuman menawan muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata dengan nada mengejek kepada mereka berdua, guk-guk gila, monyet. Biarkan kamu mencoba trik unikku, yang belum pernah dicoba oleh Liao Qi sebelumnya. Fiuh. Kaisar Feng sosok yang bergegas menuju sisi ini seperti kilat tiba-tiba berbalik ke samping. Tombak yang dicat di tangannya menari-nari dalam bayangan, menutupi seluruh tubuhnya, dan dengan cepat menyingkir. Ratu Hujan ini tidak hanya menggunakan pedang giok, tetapi juga menggunakan pesona, dan kata-katanya bercampur dengan suara magis. Di bawah serangan 3 jiwa, ditambah dengan trik yang menurut Ratu Hujan belum pernah dicoba oleh Liao Qi. Kaisar Feng ketakutan. Dia bisa dengan jelas melihat pertarungan antara Yu Hou dan Liao Qi. Dengan keterampilan jiwa yang begitu kuat bekerja sama, ditambah jurus unik yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, bagaimana dia berani mengambil risiko? Hah! Saat dia menghindar, Kaisar Feng melihat pemandangan aneh Kaisar Ibel 15, monkey bodoh ini, bahkan tidak bersembunyi. Dia benar-benar menyalakan api yang berkobar, berubah menjadi perisai merah menyala, dan masih bergegas menuju Ratu Hujan. Kaisar Angin sedang bingung saat ini. Kapan Kaisar Ibel 15 ini menjadi begitu galak? Bahkan jika dia membakar kekuatan Ibel 15 dan menghindari pedang giok, apakah dia masih bisa menguasai trik untuk menghentikan Ratu Hujan? Orang ini sangat luar biasa hari ini, sangat menarik. Dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada membasmi Yu Hou. Sudah berakhir, monkey ini tidak takut mati. Yu Hou menghela nafas tak berdaya, trik apa lagi yang dia punya? Bahkan jika ada trik, dia tidak akan bisa menggunakannya berdasarkan situasinya saat ini. Faktanya, dia baru saja menghabiskan vitalitas yang baru pulih dan menggunakan 3 keterampilan jiwa secara berurutan. Tujuannya adalah untuk membuat Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 merasa bahwa keterampilan uniknya tidak berguna, dan membuat mereka takut untuk mundur dan mengulur waktu untuk guntur. Kaisar. Tanpa diduga, Kaisar Angin mundur. Kaisar Ibel 15 ini biasanya yang paling pemalu dan memiliki kekuatan paling rendah. Hari ini, dia tidak seperti biasanya dan bergegas maju tanpa takut mati. Melihat cakar Kaisar Ibel 15 yang terangkat dengan rasa dingin di dalamnya, Yu Hou merasa getir di dalam hatinya. Tertangkap oleh ini, aku khawatir dia akan melepaskan lapisan kulitnya jika dia tidak mati, tapi dia tidak bisa menyingkir saat ini, dia terlalu lemah. Minggir, aku akan memukulmu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari udara tipis, yang membuat Yu Hou merasa senang, dan juga mengejutkan Kaisar Guntur di belakangnya yang hendak mengambil tindakan dengan paksa. Kaisar Yun melayang, muncul di samping Yu Hou, dan dengan lembut mendorongnya ke samping, namun, dia sendiri memiliki rambut putih dan janggut putih tanpa angin, tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, telapak tangannya mengepal, dan dia bergerak ke arah Kaisar Ibel 15, cakar besar menyerang dengan keras. Orang tua yang licik ini akhirnya mengambil tindakan. Dia menghela napas lega setelah badai petir. Dengan Kaisar Yun bertahan, Kaisar Guntur dapat dengan mudah pulih. Hanya butuh 1 menit bagi Kaisar Yun untuk bertahan. Kaisar Guntur pulih, dan Kaisar Angin dan Kaisar Ibel 15 itu jalan buntu. Ayolah, Tuan Kaisar Yun, kamu bukan tandinganku, keluar dari sini. Wajah Kaisar Ibel 15 sangat ganas dan menakutkan. Dia menyeringai parau dan mengeluarkan raungan yang aneh. Cakar yang bersinar dengan cahaya hantu menghantam Yun Kaisar keras pada tinju yang bersinar dengan cahaya putih. Boom! Semburan cahaya putih melintas, dan tubuh Kaisar Ibel 15 yang seperti gunung hanya bergetar sedikit. Namun, tubuh Kaisar Yun juga terbang mundur, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Bagaimana mungkin? Ini, ya Tuhan, kapan Kaisar Ibel 15 menjadi begitu galak? Yudi dan Lei Zhen sama-sama menunjukkan ekspresi kaget dan menatap Kaisar Ibel 15 dengan tidak percaya. Bahkan Kaisar Feng tidak percaya situasi di lapangan bisa berubah begitu cepat. Kaisar Yun datang,
Tapi tanpa diduga dia membantu Yu Hou melawan Kaisar Ibel 15, dan Kaisar Ibel 15 tidak hanya berubah menjadi orang yang berbeda hari ini, itu tidak benar. Dia berubah menjadi binatang lain, kepribadian dan perilakunya berubah drastis. Dan kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa sehingga bahkan Kaisar Yun menamparnya. Bukankah ini tidak masuk akal? Meskipun tubuh Yu Hou sangat lemah, jiwanya masih berlari dengan kecepatan tinggi. Mengapa Kaisar Ibel 15 mengatakan itu Kaisar Yun bukan lawannya? Kenapa dia harus menamparkan Kaisar Fei Yun? Dia dengan hati-hati mengamati Kaisar Ibel 15 dengan matanya yang indah, seolah mencoba menemukan perbedaan. Tiba-tiba matanya sedikit menyipit, seolah dia telah menemukan sesuatu. Kemudian dia menoleh dan menatap Kaisar Yun, tetapi tubuhnya langsung menjadi dingin, dan dia ketakutan. Dia meraung Lei Zhen, hati-hati. Bang, raungannya agak terlambat. Ketika Lei Zhen juga merasakan krisis, Kaisar Yun sudah terbang terbalik 2 meter darinya. Kaisar Yun tubuh terbang tiba-tiba berbalik, dia berdiri dan memukulnya dengan keras dengan cahaya putih menyilaukan di kakinya. Jika Kaisar Guntur tidak dalam kondisi lemah, dan jika Kaisar Guntur diberi waktu sebentar, Kaisar Guntur dapat dengan mudah mengulurkan tangan dan mematahkan kaki Kaisar Yun. Tapi itu tidak berhasil sekarang, jadi dia dihempaskan langsung ke tanah hitam oleh kaki Kaisar Yun dengan suara angin kencang. Sebuah lubang yang dalam telah tercipta, begitu dalam sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Apa yang terjadi? Kaisar Feng sedikit bingung. Situasi di lapangan berubah terlalu cepat, dan dia merasa otaknya tidak penuh. Bukankah Kaisar Yun membantu Kaisar Guntur? Mengapa kaki Lei Zhen terluka parah sekarang? Apa yang dia lakukan? Kaisar Yun ada di sini untuk membantu kita. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Kaisar Ibel 15 mengirim pesan saat ini, dan Kaisar Feng langsung mengerti bahwa dia sebenarnya sedang bertindak. Dia menggunakan tangan Kaisar Ibel 15 untuk mendapatkan dekat dengan Lei Zhen, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang, basmi Lei Zhen. Tidak, Kaisar Feng langsung mengerti. Dia harus segera membasmi Yu Hou, jika tidak, Kaisar Yun mungkin akan menahan Yu Hou nanti dan melanjutkan rencana penyeimbangannya. Dia dengan cepat berteriak pada Kaisar Ibel 15, Kaisar Ibel 15 ayo kita basmi Ratu Hujan bersama-sama dulu. Petik 2. Fiuh. Begitu Kaisar Feng selesai berbicara, Kaisar Awan melesat keluar dari lubang yang dalam dan bergegas menuju Kaisar Feng. Kaisar Angin mencibir. Tampaknya guk-guk tua ini benar-benar telah ditebak olehnya. Dia patah hati dan tidak mau berhenti melakukan apapun. Dia menoleh dan mengirim pesan kepada Kaisar Ibel 15, jangan khawatir tentang wanita itu untuk sekarang. Dia akan pulih dalam waktu singkat. Tidak, mari kita bergabung dan mengalahkan Kaisar Yun terlebih dahulu. Di tempat yang terlupakan ini, kita berdualah yang memiliki keputusan akhir. Oke, Kaisar Ibel 15 dengan patuh menyerang Yu Hou, berbalik dan bergegas menuju Kaisar Feng untuk melihat situasinya, mereka bersiap membantu Kaisar Feng bergabung untuk membasmi Kaisar Yun. Guk-guk tua, kamu sedang mencari kematian. Cahaya hijau dan hitam dari tombak besar Kaisar Feng bersinar, dan dia memukul dengan keras tinju yang dilemparkan Kaisar Yun ke arahnya. Kaisar Ibel 15 telah bergegas ke belakangnya. Orang tua ini deguk-guk berani menghadapinya secara langsung, apakah dia mencari kematian? Haha, aku akan mengembalikan ini padamu. Kaisar Yun tersenyum tipis, seolah dia tidak takut sama sekali pada cakar tajam yang direntangkan oleh Kaisar Ibel 15 di belakang Kaisar Angin. Dia tersenyum dengan tenang dan puas. Tersenyum seperti rubah tua. Tidak, ketika Kaisar Feng melihat senyum Kaisar Yun ini, jantungnya tiba-tiba berdebar, dan ada niat membasmi yang ganas di belakangnya. Tetapi pada saat ini, dia hanya melambaikan tombaknya dan sedang berbicara kepada Kaisar Yun. Saat Kaisar bertarung, di mana dia bisa bersembunyi? Bang! Kaisar Feng dipukul dengan keras dan terlempar keluar. Setiap bagian tubuhnya terasa seperti sakit robek, dan setiap tulang di tubuhnya patah. Rasa sakit fisik tidak sebanding dengan keterkejutan di hatinya. Dia memandang Kaisar Ibel 15 yang berdiri di tanah dengan tak percaya dan berubah kembali ke bentuk aslinya. Dia menggeliat bibirnya dan bertanya, mengapa? Kaisar Ibel 15 tidak menjawabnya. Dia bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia berlutut dengan hormat kepada Kaisar Yun dan berteriak. Tuan, dia benar-benar menjadi pemenang terakhir. Haha, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, sebelum menjawab, saya rasa saya masih ingin menjawab segel kristal ilahimu jadilah lebih baik. Jangan melawan, kalau tidak aku keberatan membiarkan kalian berdua mengirimmu ke 9 Netherworld untuk bersenang-senang. Kaisar Yun memiliki senyum damai di wajahnya, matanya sedikit menyipit,
dan dengan tangan tua penuh dari kerutan, dia melambaikan dua garis putih. Aliran udara langsung menembus tubuh Kaisar Feng dan Ratu Hujan. Kaisar Feng dan Ratu Hujan tidak melawan, dan dalam kondisi fisik mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan bahkan jika mereka menginginkannya. Karena untuk saat ini tidak perlu mati, lebih baik hidup selama mungkin. Bagaimanapun, meskipun kristal ilahi disegel, jika Kaisar Yun mempermalukan mereka, mereka dapat menghancurkan diri sendiri kapan saja. Kaisar Yun melambaikan tangannya, dan Kaisar Ibel 15 diam-diam berjalan ke lubang besar di kejauhan, dan mengangkat Kaisar Guntur yang sangat pucat. Tampak jelas bahwa Kaisar Yun juga mengambil kesempatan untuk menyegel dewa pada saat Kaisar Guntur terluka parah kristal. Melihat ketiga Kaisar berkumpul, Kaisar Yun terus mengedipkan mata pada Kaisar Ibel 15. Kaisar Ibel 15 diam-diam berjalan menuju Gunung Fengdi, dan melihat bahwa orang-orang kuat yang baru saja tertegun dan terluka parah oleh Kaisar Guntur semuanya mulai menyegel. Kemudian dia berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum. Kaisar Ibel 15 sebenarnya selalu menjadi diriku. 65 tahun yang lalu, sebelum Ratu Hujan dan Kaisar Guntur masuk, dia sudah menjadi milikku, dan dia masih menjadi milikku, orang yang kucintai. Budak jiwa yang setia, dan setelah beberapa saat, kalian semua akan menjadi pelayanku. Tentu saja, kalian juga dapat memilih untuk mati. Aku tidak akan memaksamu melakukan ini. Pelayan yang paling setia, 650.000 tahun yang lalu. Kaisar Angin akhirnya terbangun. Ya, budak jiwa. Ternyata Kaisar Ibel 15 sebenarnya adalah budak jiwa Kaisar Yun, seorang budak jiwa yang hidup dan matinya dikendalikan oleh Kaisar Yun. Pantas saja Kaisar Ibel 15 yang selama ini penakut seperti tikus, kini menjadi begitu galak dan tak kenal takut. Ternyata Kaisar Yun mengendalikan segalanya dari belakang. 65 tahun yang lalu, Kaisar Angin telah memasuki tanah terlupakan dan baru saja menjadi Kaisar Angin. Saat itu, Kaisar Awan memimpin anak buahnya untuk menyerang istana Kaisar Ibel 15. Setelah kejadian itu, Kaisar Angin akhirnya memutuskan untuk memihak dengan Kaisar Ibel 15. Tanpa diduga, dalam pertempuran itu, Kaisar Ibel 15 tidak melarikan diri, melainkan diperbudak oleh Kaisar Awan. Dia begitu bodoh hingga digunakan sebagai senjata selama ratusan ribu tahun. Kamu membasmi Yaer dan Hui kan? Ye King Han dan pisau pembasmi dewa pasti juga jatuh ke tanganmu, kan? Bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya bahwa aku akan mengambil tindakan? Jika dia masih tidak tahu siapa yang membasmi Yafei sekarang, maka dia benar-benar sep. Karena Yafei memiliki kekuatan Dewa Perang Puncak kelas 6, dan kelima kaisar semuanya dalam tantangan status, jika mereka ingin membasmi Yafei secara diam-diam, kecuali Kaisar Yun yang dapat berubah menjadi puluhan juta, tidak ada yang memiliki ini, kemampuan. Dia hanya bertanya-tanya, bagaimana Kaisar Yun bisa mengetahui rencananya sebelumnya. Tinggalkan wujud aslimu di luar. Begitu kata-kata Kaisar Feng keluar, Kaisar Lei dan Yu Hou, yang telah memejamkan mata dan perlahan pulih dari luka-luka mereka, juga membuka mata mereka. Bagaimanapun, ini terkait dengan masalah Ye King Han, dan mereka juga sangat bingung tentang pengaturan Kaisar Yun. Masalah ini lebih mudah dijelaskan. Hui keluarlah. Kaisar Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, membalikkan tangannya, dan sesosok tubuh melayang keluar dari cincin kaisarnya, dan ternyata itu adalah selir Hui yang menghilang. Temui masternya. Novel Wuero sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan berkata sama dengan. Novel Wuero sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan berkata sama dengan sama dengan sama dengan. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan 5R00 novel. WRO novel sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan Suo sama dengan sama dengan WRO novel sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan Suo sama dengan 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 5200 novel. Wajah selir Hui polos dan cantik seperti sebelumnya, namun saat ini dia tidak melihat ke arah Kaisar Feng dan Ratu Hujan, melainkan membungkuk kepada Kaisar Yun dan berdiri dengan tenang di samping. Mata Kaisar Feng dan Ratu Hujan tiba-tiba terbuka lebar ketika selir Hui muncul, dan kemudian mereka memahami banyak hal dalam sekejap. Hui sebenarnya sangat menarik. Dia adalah petunjuk tersembunyi yang aku kubur di Gunung Yudi. Aku tidak menyangka mantan Yudi benar-benar menggunakan dia sebagai petunjuk tersembunyi dan menguburkannya di Gunung Fengdi, tapi kamu, Fengdi, baru saja jatuh cinta padanya lagi. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Selir Hui sebenarnya tidak secerdas yang kamu kira.
Banyak rencana yang dia buat denganmu sebenarnya dibuat oleh aku dan kamu, haha. Kata-kata Kaisar Yun adalah sangat tenang, dan tidak ada ambisi penjahat di wajahnya. Setelah itu, dia masih memiliki ekspresi yang baik, tetapi ketika dia melihat mata ketiga orang itu, terlihat sangat menakutkan. Kaisar Yun adalah kaisar pertama di negeri terlupakan. Tidak mengherankan jika dia bisa membuat banyak pengaturan, tetapi dia telah menanggungnya selama bertahun-tahun dan menyamarkannya selama bertahun-tahun. Keadaan pikiran ini sangat menakutkan. Aduh, Yu menghela nafas. Pada saat ini, dia pasti mengerti mengapa insiden Huier tidak dilaporkan di awal. Sebaliknya, dia tiba-tiba dipanggil pada saat pertarungannya, hampir menyebabkan kematiannya di tempat. Ternyata semua ini diperintahkan oleh Kaisar Yun. Dia memandang Kaisar Yun dengan sedikit kesepian dan berkata, benarkah keinginanmu untuk keluar hanyalah sebuah kepura-puraan? Apakah kamu benar-benar tidak ingin keluar? Kamu hanya ingin menjadi kaisar lokal di tempat kematian ini. Salah. Kaisar Yun berkata. Dia melambaikan tangannya, dengan kemuliaan muncul di wajahnya untuk pertama kalinya, dan jejak api di matanya, tentu saja aku ingin keluar, tapi, aku ingin pergi keluar dengan beberapa pelayan Dewa Perang kelas 7. Aku ingin pergi keluar dengan lebih dari 100.000 pelayan prajurit. Jika aku ingin keluar dengan batu suci yang bisa membeli 100 kota, aku akan membuat mereka yang meremehkanku menyesal dan gemetar di depanku. Haha, jangan khawatir, Ye Qinghan sangat aman sekarang, orang yang masih bersama Kaisar Angin di dalam ring, aku bisa memahami misterinya. Tentu saja aku tidak akan membasmi siapapun yang berharap untuk mewujudkan keinginanku. Oke, kita bisa membicarakan hal ini perlahan-lahan. Kaisar Angin, aku akan mengambil kembali orang-orangmu terlebih dahulu. Kaisar Yun berbalik dan melihat ke arah Gunung Kaisar Feng. Di sana, Ibel 15 Kaisar telah menyegel kristal ilahi ke dalam sekelompok tetua yang telah terluka parah oleh Kaisar Guntur. Semua orang di Gunung Fengdi, dengar, Istana Fengdi telah berganti pemiliknya sekarang. Kalian punya dua pilihan. Yang pertama menyerah padaku, dan yang kedua mati. Dan aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa di masa depan, serangan balik dan pertempuran untuk buah aneh akan semuanya dihapuskan, dan semua orang bisa pergi ke lantai 2 dan mendapatkan buah suci secara gratis. Boom! Mengikuti kata-kata Kaisar Yun, dua aliran deras mulai datang dari kedua sisi Gunung Fengdi, dan monster tak berujung dapat dilihat di sebelah kiri, tetapi hanya ada hampir 1.000 prajurit lapis baja putih di sebelah kanan, dan formasi keseluruhannya menakutkan. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah prajurit terbaik di suku Kaisar Yun. Suku Kaisar Yun dan suku Kaisar Ibel 15 adalah yang paling dekat dengan suku Kaisar Angin dan tiba lebih awal dari suku Kaisar Guntur dan suku Kaisar Hujan. Ini normal, tetapi mereka muncul pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, ini adalah pengaturan Kaisar Yun. Ada puluhan ribu prajurit di kaki Gunung Fengdi, tapi tidak ada yang berani bergerak atau bersuara. Kaisar Angin telah ditangkap, dan semua tetua terkuat di suku tersebut juga telah ditangkap, tentu saja, mereka tidak berani melepaskan dan tidak mampu melawan. Yang paling penting adalah Kaisar Yun mengatakan bahwa perang balasan dan perang untuk buah-buahan aneh akan dihapuskan, dan mereka tidak punya niat untuk melawan. Bagaimanapun, kita semua adalah bawahan, kepada siapa kita bisa setia tapi tidak setia. Senjata di tangan para pejuang suku Kaisar Ibel 15 dan suku Kaisar Awan di kedua sisi selalu siap meminum darah. Kami bersedia menyerah dan memberi penghormatan kepada Kaisar. Puluhan ribu orang kuat berlutut serentak dan berteriak. Kaisar Yun melambaikan tangannya dengan ringan dan meminta mereka kembali ke Gunung Fengdi dan menunggu perintah. Sebenarnya tidak sulit baginya untuk menaklukkan tiga suku besar tersebut. Ketiga kaisar ada di tangannya. Tanpa cincin kaisar, Gunung Fengdi, Gunung Yudi, dan Gunung Lady setara dengan tidak dipertahankan, ia dapat dengan mudah menggiring orang untuk menyerang mereka. Dia dan Kaisar Ibel 15 sekarang menjadi satu-satunya dua dewa perang kelas 7 di suku terlupakan siapa yang bisa menghentikan mereka. Kaisar Ibel 15, kamu dapat mengerahkan tenaga dari tiga suku besar yang kamu miliki. Turunkan Gunung Kaisar Guntur dan Gunung Kaisar Yu kepadaku. Mereka yang menolak untuk patuh akan dibasmi tanpa ampun. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa para prajurit dari suku Kaisar Guntur dan suku Kaisar Hujan sedang berlari ke arah mereka, tetapi mereka mulai dengan cepat mundur menuju suku masing-masing. Rupanya, mereka telah menerima pesan dari Guntur Kaisar atau Kaisar Hujan, atau mereka telah menemukan para pejuang di sini. Kaisar Yun tersenyum dan tidak peduli sama sekali, dia memasukkan Kaisar Guntur, Kaisar Hujan, dan Kaisar Angin ke dalam cincin kaisarnya dan berteleportasi. Perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi di tanah yang terlupakan. Dalam satu hari,
ketiga kaisar disegel, dan kaisar angin serta pegunungan diubah. Pada saat ini, Kaisar Ibel 15 masih memimpin orang-orang kuat dari tiga suku, bergegas menuju Gunung Kaisar Hujan dan Gunung Kaisar Guntur, tanpa cincin kaisar, larangan di gunung tidak dapat dibuka, dan akan jatuh lebih cepat atau lebih cepat. Nanti, tentu saja, saat Kaisar Guntur dan Kaisar Hujan disegel, kedua suku itu ditakdirkan untuk jatuh, dan Liao Qi pun mati. Cloud Emperor dan Demon Emperor bergabung, siapa lawan mereka di negeri terlupakan? Tentu, Ye Qinghan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dia tetap bahagia di cincin kaisar-kaisar angin dan terus diam dalam antusiasme menciptakan hukum dan misteri yang tiada taraf. Kenapa tidak? Kenapa tidak bergetar? Ye Qinghan tidak berdaya. Setengah hari yang lalu, kedua sosok itu bertabrakan, dan tubuh mereka jelas terguncang. Tapi sekarang mereka telah bertabrakan berkali-kali, dan tidak ada getaran sama sekali. Mungkinkah getaran tadi hanyalah ilusi? Tidak masalah. Teruslah bertabrakan, aku masih tidak percaya kita tidak bisa menyatu. Ye Qinghan terus masuk dalam diam, dia percaya bahwa karena dia bisa menggabungkan kedua gerakan itu bersama-sama dalam keadaan linglung. Maka harus ada peluang peleburan kedua misteri ini, selama saya bisa menemukan kemungkinan peleburan, saya bisa mengikuti petunjuknya dan mengintegrasikan kedua misteri ini secara utuh. Kaisar Yun tidak membangunkan Ye Qinghan, dia juga tidak menggerakkan tubuhnya, memungkinkan dia untuk terus berlatih dengan damai di cincin kaisar. Tuan, apakah Ye Qinghan benar-benar berharap untuk membawa kita keluar? Selir Hui di istana Yundi dengan lembut memijat betis Kaisar Yun. Dia melirik cincin di tangan Kaisar Yun dan bertanya dengan bingung. Jika kita mengatakan siapa yang paling menjanjikan untuk membawa kita keluar dari tanah yang terlupakan ini, hanya Dewa Jenderal kecil ini. Meskipun saya belum bisa mendaki Gunung Lima Kaisar, saya telah mempelajari tanah yang terlupakan ini sejak lama. Saya sangat yakin selama saya masuk ke dalamnya altar harus mampu mendobrak batasan di seluruh tanah terlupakan. Karena, batasan di Gunung Lima Kaisar jauh lebih kuat daripada di tempat lain, yang berarti bahwa inti dari seluruh tanah terlupakan ada di Gunung Lima Kaisar, tepat di altar itu. Kaisar Yun melihat ke dalam. Setelah melintasi gerbang istana dan melihat ke kejauhan, dia berkata dengan nada yang sangat yakin dari semua orang yang mendaki Gunung Lima Kaisar, hanya Jenderal Dewa Kecil ini yang masih memiliki harapan, karena Jenderal Dewa Kecil ini terlalu aneh. Saya memiliki intuisi bahwa mungkin Jenderal Dewa Kecil ini benar-benar bisa berhasil. Fiuh. Pada saat ini, sosok tinggi terbang keluar dengan cepat. Kaisar Ibel 15 meraih seorang wanita berpakaian putih dan berjalan menuju Kaisar Yun dengan senyum ganas di wajahnya. Dia berlutut dengan satu kaki di aula. Dia melemparkan wanita berpakaian putih itu ke samping dan berkata dengan hormat, laporkan kepada tuannya, Gunung Yudi dan Gunung Lady telah menyerah, dan aku telah menangkap orang yang kamu inginkan. Di mana Ye Qinghan? Wajah Ye Yaorao penuh kedinginan, dia sedang bermeditasi di ruang pelatihan No. 1. Tanpa diduga, Kaisar Ibel 15 tiba-tiba menyerbu masuk, menyegel kristal ilahi miliknya dengan telapak tangan, lalu membawanya dan berlari menuju Gunung Yundi. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia tahu betul bahwa karena Kaisar Ibel 15 mampu menangkapnya di Gunung Yudi, itu berarti ada yang tidak beres dengan Kaisar Yu, dan pasti ada yang salah dengan Ye Qinghan. Jangan khawatir, Ye Qinghan aman saat ini, dan kamu juga sangat aman. Tentu saja, premisnya adalah, Ye Qinghan harus membuat terobosan dan bersedia bekerja sama. Kaisar Yun tersenyum sedikit dan membawa Ye Yaorao masuk ke dalam perawatan Kaisar Ring, meninggalkannya bersama Ratu Hujan Kaisar Guntur. Tuan, meskipun suku Kaisar Hujan dan suku Kaisar Guntur telah menyerah, saya kira ada banyak orang yang memiliki ide di dalam hati mereka. Apakah menurut Anda kita harus terus mengawasi mereka, dan kemudian? Kaisar Ibel 15 mendongak, dengan tatapan kejam di matanya. Terlihat jelas bahwa Gunung Kaisar Guntur dan Gunung Kaisar Yu tidak banyak orang kuat yang melawan, yang membuatnya merasa bahwa pembasmian saja tidak cukup. Tidak perlu, aku bisa membuat mereka patuh di masa depan. Kembalilah ke Gunung Kaisar Ibel 15-mu dan latih lebih banyak binatang Ibel 15 yang kuat. Aku akan sangat berguna di masa depan. Kaisar Yun menutup matanya dan melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka Kaisar Ibel 15 mundur, dan setelah sekian lama dia berbicara kepada Selir Hui di sebelahnya lewati perintah ini, semua prajurit di seluruh tanah terlupakan dapat mendaki Gunung Lima Kaisar. Siapapun yang mendaki Gunung Lima Kaisar akan diberi hadiah besar olehku. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Selain itu, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan, biarkan Tianchen mengirim orang untuk mengambil alih 3 suku. Tuan,
3 tahun telah berlalu, mengapa belum Kaisar Guntur, Kaisar Hujan, dan Kaisar Angin menyerah? Mengapa Anda tidak membasmi salah satu dari mereka sebagai pencegah? Di istana Kaisar Yun yang awalnya kosong, pada saat ini, ada banyak perabotan indah yang ditempatkan, dan banyak pelayan berdiri di sekitarnya, membuat istana Yundi penuh kehidupan. Kaisar Yun sedang berbaring di platform batu giok di tengah, dan beberapa wanita di sekitarnya dengan lembut meremasnya. Selir Hui duduk di samping dan bertanya dengan keras. Jangan khawatir, aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama mereka. Aku tidak percaya berapa lama mereka bisa bertahan di bawah serangga pemakan tulang. Memelihara mereka sangat berguna, dan hanya itu yang kamu perlukan mulai sekarang. Kaisar Yun menutup matanya dan tersenyum tipis, senyuman dingin membuat pelayan di sebelahnya gemetar di dalam hatinya. Baiklah, selir Hui juga gemetar di dalam hatinya. Kaisar Yun ini terlalu kejam, dan cacing pemakan tulang terlalu menakutkan. Dia disiksa oleh serangga-serangga ini dan ingin mati, dan akhirnya menyerah sepenuhnya kepada Kaisar Yun. Serangga ini masuk ke dalam tubuh manusia, terus-menerus merobek tulang dan daging, tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, tetapi juga membuat Anda tidak bisa tenang dan berlatih, apalagi menemukan cara untuk melarutkan segel kristal ilahi. Tentu saja, Kaisar Yun akan memperkuat segel pada kristal ilahi sesekali, dan segel ini tidak dapat dibuka sama sekali. Tentu saja, selir Hui tidak berani mengungkapkan pikirannya. Kaisar Yun dapat memusnahkan jiwanya hanya dengan satu pikiran. Dia segera mengganti topik pembicaraan dan bertanya, bukankah Ye King Han itu belum keluar dari pengasingan? Kaisar Yun membuka matanya, melihat selir Hui, matanya yang dalam sepertinya menembus pikiran batinnya. Yuran berkata, mengapa kamu begitu cemas? Ratusan ribu tahun telah berlalu. Namun, dia tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya, dan cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di matanya, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih besar. Dia gemetar, seolah dia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Ada apa, Tuan? Selir Hui menyadari sesuatu yang aneh pada Kaisar Yun, berdiri, dan bertanya dengan lembut. Pelayan di sebelahnya tidak berani bergerak, karena takut mengganggu Kaisar Yun. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini melakukannya? Hukum misterius elemen tanah dan hukum misterius elemen angin sama sekali tidak berasal dari sumber yang sama. Bagaimana bisa diintegrasikan? Laki-laki Gobi, kalau bisa kok berhasil, anak ini pasti akan menjadi orang aneh nomor satu di alam dewa. Kaisar Yun tidak menjawab perkataan selir Hui, dia juga tidak peduli dengan pelayan di sampingnya. Dia berdiri tiba-tiba, matanya dipenuhi kebingungan dan keterkejutan. Baru saja, selir Hui menyebut Ye King Han, dan pikiran bawah sadarnya melirik Ye King Han di cincin Kaisar-Kaisar Feng, tapi dia melihat pemandangan yang aneh. Cincin Kaisar-Kaisar angin tidak terlalu luas, hanya sebesar aula kecil, dan tidak ada apapun di dalamnya. Ye King Han sedang duduk bersila di dalam. Ketika kesadaran Kaisar Yun masuk, Ye King Han di kamar tiba-tiba membuka matanya, berdiri, dan berubah menjadi angin sepoi-sepoi. Dia mengambil langkah maju, tetapi tiba-tiba menghilang. Pada akhirnya, tentu saja, benda itu membentur dinding ruangan. Dengan penglihatan Kaisar Yun, dia dapat melihat dengan jelas bahwa gerakan Ye King Han barusan sebenarnya mengandung misteri elemen angin dan elemen tanah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Ye King Han bangkit, tidak peduli dia terbentur dinding dengan hidung dan mata memar, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras, haha, aku akhirnya menciptakan misteri yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aku akhirnya bisa berjalan ke altar hantu. Mengerti? Apa? Kaisar Yun benar-benar terkejut. Kata-kata Ye King Han tidak hanya menegaskannya, yang penting adalah kalimat terakhirnya. Kata-kata Ye King Han sangat pasti. Dikombinasikan dengan perilaku aneh anak ini selama bertahun-tahun, hati Kaisar Yun bergetar saat ini. Hah, tempat apa ini? Ye King Han akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa bukankah kamu lagi di Gunung Wudi? Aku bahkan tidak tahu kalau aku ada di tempat lain. Lady itu setelah hujan. Mengapa saya tidak melihat mereka melindungi hukum? Fiuh. Detik berikutnya, Ye King Han menjadi semakin bingung dan terkejut, karena dia menemukan bahwa dengan kilatan cahaya putih, dia telah tiba di sebuah istana. Banyak wanita di istana menatapnya dengan mata terbuka, dan yang di kursi utama lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu menatapnya sambil tersenyum, wajahnya penuh kebaikan dan penghargaan. Kaisar Yun, aku di sini untuk menemuimu seperti ini. Ye King Han merasakan ada yang tidak beres dan diam-diam mulai mengeluarkan token panggilan untuk memanggil Yu. Haha, Ye King Han, kan? Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu pasti akan masuk ke altar itu, apakah itu benar? Tentu saja, Kaisar Yun melihat gerakan kecil Ye King Han,
Tapi dia tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan lembut. Aku bercanda tentang ini. Apa, Kaisar Yun, ada beberapa masalah mendesak yang harus aku tangani. Aku akan mengambil langkah dulu. Kita akan bicara nanti. Tidak ada kecelakaan dan komunikasi Yu Hou gagal. Ye Qinghan merasa lebih marah. Bersiaplah untuk menyelinap pergi dulu. Tanpa Kaisar Hujan dan Kaisar Guntur di sisinya, menghadapi Kaisar Yun sendirian, dia tidak percaya diri sama sekali. Jawab aku, apakah yang kamu katakan tadi benar? Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa kamu akan tetap hidup di detik berikutnya. Kaisar Yun menjadi cemas, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Seluruh Kaisar Istana Yun langsung terasa seperti gudang es, membeku hingga ke tulang. Kamu berani membasmiku. Jika kamu tidak takut Yu Hou dan Lei Di akan merepotkanmu, lakukan saja. Merasakan niat membasmi yang kejam dari Kaisar Yun, Ye Qinghan merasakan sakit di hatinya, tapi dia hanya bisa menjawab dengan menghela nafas lega, mengingatkan melihat Kaisar Yun, dia menggunakan nama Kaisar Guntur dan Ratu Hujan untuk menyetrumnya terlebih dahulu. Ratu Hujan, Kaisar Guntur. Setelah mendengar kata-kata Ye Qinghan, aura Kaisar Yun tiba-tiba menghilang tanpa jejak, wajahnya kembali tenang, dan dia berkata dengan ringan, oke, apa yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia mengatakannya. Minta Ratu Hujan dan Kaisar Guntur untuk datang, dan aku akan memberitahumu. Ye Qinghan menghela nafas lega. Kejadian hari ini terlalu aneh. Dia merasa tidak nyaman tanpa Ratu Hujan dan Kaisar Guntur di sisinya. Oke, Kaisar Yun tersenyum dingin dan melambaikan tangannya, dan dua sosok muncul dari udara tipis di aula. Ye Qinghan melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu tidak lain adalah Ratu Hujan dan Kaisar Guntur. Mereka hanya berdiri dengan tenang bersama mata mereka terpejam. Butir-butir keringat menetes dari wajah dan tubuh sedikit gemetar. Ekspresinya sangat lemah, tetapi Anda masih dapat melihat dengan jelas bahwa mereka berdua tampak sangat kesakitan. Oke, kamu melihatnya. Sekarang kamu bisa katakan. Kata-kata tenang Kaisar Yun membangunkan Ye Qinghan. Orang-orang di depannya adalah Kaisar Lei dan Ratu Hujan, dan mereka memiliki aura jiwa yang persis sama. Tapi kalau dilihat dari situasinya, situasi mereka berdua sangat buruk, sangat buruk. Dia bergegas menuju mereka berdua dengan penuh semangat, tetapi Kaisar Yun melambaikan tangannya dengan ringan dan terbang mundur. Tanpa mempedulikan rasa sakit di tubuhnya, dia bangkit dan mengutuk Kaisar Yun, guk-guk tua, kamu akan membasmi mereka. Apa yang salah dengan mereka berdua? Biarkan mereka pergi, atau aku akan melawanmu sampai mati. His, suara hening dari AC terdengar di aula, dan ekspresi semua pelayan berubah. Ini anak laki-laki itu benar-benar berani memarahi guk-guk tua Kaisar Yun di depan wajahnya. Anda tahu belum lama ini, seorang pelayan tidak melayaninya dengan baik dan digigit sampai mati oleh serangga pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh Kaisar Yun. Bahkan mantan Kaisar Yun, tidak ada yang berani memarahinya seperti ini, belum lagi sekarang Kaisar Yun telah menjadi penguasa seluruh tanah terlupakan, beberapa pelayan pemalu mulai menutup mata, tidak sanggup melihat penderitaan Ye Qinghan, negara. Yang mengejutkan semua orang adalah Kaisar Yun tidak mengambil tindakan atau marah. Sebaliknya, dia tersenyum bahagia dan berkata kepada Ye Qinghan mereka baik-baik saja. Selain itu, wanita dinginmu juga aman. Tentu saja, premisnya adalah, kamu bisa patuh. Semakin marah Ye Qinghan, semakin bahagia Kaisar Yun. Apa artinya ini? Itu berarti Ye Qinghan memiliki seseorang yang dia sayangi. Dikombinasikan dengan fakta bahwa anak ini bergegas ke Gunung Lei Di untuk merampok seseorang, kita dapat menilai dengan jelas bahwa orang ini adalah seorang kekasih. Karena dia memiliki seseorang yang dia sayangi, dia menghargai perasaan. Maka tidak ada rasa takut bahwa Ye Qinghan tidak akan menyerah. Setelah melambaikan tangannya untuk mengumpulkan Kaisar Guntur dan Kaisar Hujan ke dalam cincin Kaisar, Kaisar Awan membalikkan tangannya dan sesosok muncul di aula lagi. Yao Luo, Yao Rao, kamu baik-baik saja. Ye Qinghan terkejut lagi saat melihatnya. Tubuhnya mulai bergetar, dan dia bergegas ke sana lagi, hanya untuk dihempaskan oleh gelombang udara yang tak terlihat lagi. Di hadapan Kaisar Yun, dengan kekuatannya, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Ye Yaoruo memejamkan mata ketika dia mendengar suara Ye Qinghan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menemukan bahwa Ye Qinghan baik-baik saja. Kemudian dia menghela nafas lega dan berkata dengan mendesak, Qinghan, aku baik-baik saja. Kaisar Hujan dan Kaisar Guntur dibasmi olehnya. Ditangkap, dan Kaisar Feng juga ditangkap olehnya, itu sangat menyedihkan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Yun menerimanya. Ketika Kaisar Yun berbalik,
senyumnya menjadi lebih cerah. Ye Qinghan berdiri dari tanah. Meskipun matanya dipenuhi amarah, wajahnya menjadi tenang. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas tak berdaya. Baiklah, Kaisar Yun. Kamu menang, beritahu aku kondisimu. Jangan khawatir, jawab pertanyaanku dulu. Kaisar Yun melambaikan tangannya dan meminta semua pelayan dan selir Hui turun, lalu berkata sambil tersenyum. Maksudmu berjalan ke altar itu? Ye Qinghan mengangkat alisnya. Ketika Kaisar Yun mengangguk, dia berkata, aku, 70% yakin untuk masuk. Mengapa? Kamu begitu yakin? Kata Yun. Senyuman di wajah Kaisar menjadi lebih cerah, alis dan janggutnya berkibar, dan matanya penuh senyuman saat dia bertanya. Saya menciptakan semacam gerak kaki. Saya kira dengan gerak kaki itu, saya bisa masuk. Meskipun Kaisar Guntur setelah hujan berada di tangan Kaisar Yun, Ye Qinghan masih secara tidak sadar menyembunyikan dirinya dan mendaki Gunung Lima Kaisar, dan miliknya kesadaran memasuki masalah istana Zhan Huang. Apakah ini jenis gerak kaki yang menggabungkan hukum angin dan bumi? Bagaimana cara menggabungkannya? Mata Kaisar Yun penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Secara tidak sengaja menyatu. Tentu saja Ye Qinghan tidak bodoh dan memberitahu Kaisar Yun bahwa dia memiliki dua jiwa, dan karena Kaisar Yunhu tidak dapat melihat kelainan dalam jiwanya, dia tidak takut Kaisar Yun akan melihatnya. Kaisar Yun terdiam. Dia tahu Ye Qinghan pasti menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak berani memaksa Ye Qinghan terlalu banyak. Bagaimanapun, Ye Qinghan adalah satu-satunya harapan dia bisa keluar. Setelah merenung sejenak, dia berkata pergilah ke altar itu dan angkat segelnya, dan aku bisa menjamin keselamatan wanitamu, Kaisar Guntur, dan Ratu Hujan. Omong kosong. Aku mengangkat segelnya, dan kamu terjatuh. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Biarkan mereka pergi dulu, dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Mudah untuk mengatakannya. Jika tidak, basmi saja aku. Ye Qinghan memutar matanya dan tidak membelinya sama sekali. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia yakin Kaisar Yun ingin keluar. Aku tidak akan membasmimu, tapi aku bisa membasmi Kaisar Guntur, Ratu Hujan dan wanitamu satu persatu di depanmu. Apakah kamu percaya? Kaisar Yun tersenyum, senyumnya masih ramah, tapi Ye Qinghan merasakan perasaan dingin mulai bangkit dari telapak kakinya. Pada saat ini, dia percaya bahwa Kaisar Yun pasti dapat melakukan apa yang dia katakan. Dia sekarang menyadari bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan Kaisar Yun. Aku percaya, Ye Qinghan menghela nafas tak berdaya. Dia juga tahu bahwa dia tadi terlalu impulsif dan dibasmi oleh Kaisar Yun. Melihat karakternya sendiri, dia meremas erat dan terdiam beberapa saat. Dia mengertakkan gigi dan akhirnya berkata, aku akan mundur selangkah. Jika aku bisa masuk ke dalam altar dan angkat kutukan dan segel lembah Fengshen, kamu harus melepaskan mereka bertiga. Dan setelah meninggalkan lembah penyegel dewa, kamu tidak bisa mengejar kami, dan kamu harus membuat sumpah darah Kaisar Dewa. Yang mengejutkan Ye Qinghan, Kaisar Yun sebenarnya mengambil langkah mundur sumpah darah Kaisar Dewa ini, aku bisa mengirimkannya. Tapi aku hanya bisa membiarkanmu dan tubuh Giok Es pergi. Kaisar Guntur dan Ratu Hujan, aku hanya bisa berjanji untuk tidak untuk membasmi mereka, dan tentu saja saya tidak akan membiarkan siapapun membasmi mereka. Anda dapat yakin dalam hal ini, saya hanya ingin mereka melakukan sesuatu untuk saya. Ini adalah keuntungan terakhir saya. Jika Anda masih tidak setuju, saya sekarang bisakah tunjukkan padamu bagaimana Yu Hou meninggal secara tragis. Melihat ekspresi tekad Kaisar Yun, Ye Qinghan mengetahui bahwa ini adalah kondisi terbaik. Dia terdiam sejenak lagi, mengangguk dengan berat dan berkata, aku masih harus mundur untuk sementara waktu untuk mengintegrasikan misteri ke dalam sebuah kesuksesan kecil, mungkin paling lama 1 tahun. Oke, aku akan memberikannya padamu. Selama 1 tahun, kamu bisa berlatih dengan tenang. Selama tahun ini, aku akan membuatkanmu wanita dan Lei Di Yu menjalani kehidupan yang baik. Adapun apakah mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, itu tergantung pada penampilanmu. Kaisar Yun berdiri dengan gembira, dia tertawa dan memasukkan Ye Qinghan langsung ke cincin Kaisar Feng. Meskipun dia seorang geek, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan. Jika aku tidak membasmi mereka, tidak bisakah aku memperbudak mereka? Haha, idiot. Kaisar Yun tertawa sinis, wajahnya penuh kegembiraan. Kemudian dia membalikkan tangannya, dan sosok Qian muncul di aula, itu adalah Kaisar Angin. Kaisar Angin digigit oleh serangga pemakan tulang langsung oleh Kaisar Awan selama 3 tahun, namun dia mengabaikannya dan melepaskannya untuk pertama kalinya sekarang. Kaisar Feng, sudahkah kamu menemukan jawabannya? Makanlah buah jiwa ini.
Kaisar Yun mengeluarkan buah coklat sambil tersenyum, melemparkannya, memandang Kaisar Feng dengan tenang, dan pada saat yang sama membuka tangannya, Kaisar Feng tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan serangga emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh Kaisar Feng, membuat lubang berdarah di tubuhnya, yang terlihat sangat menakutkan. Yah, setelah serangga ini keluar, Kaisar Feng merasa jauh lebih baik. Dia tidak peduli dengan darah yang menetes dari tubuhnya. Kaisar Feng dengan lemah membuka matanya dan melirik buah coklat di tanah, dengan tatapan kebencian di matanya. Dia berkata dengan marah, kamu ingin aku menjadi budak jiwamu. Kamu bisa bermimpi, guk-guk tua. Aduh, Kaisar Yun tidak berkata apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan melepaskan tembakan, gelombang udara berubah menjadi pisau udara di udara dan menunjuk ke sana. Lengan kiri Kaisar Feng langsung terpotong. Kaisar Feng berteriak, dan salah satu lengannya yang berdarah langsung terpotong, berguling ke tanah dan menumpahkan darah. Dua pedang udara lagi ditembakkan, tapi kali ini mereka melayang ke arah kaki Kaisar Feng. Dengan teriakan, kedua pahanya melayang, memercikkan dua garis. Darah, dan tubuh Kaisar Feng tergeletak di atas, dia jatuh ke tanah dan jatuh ke dalam genangan darah. Kaisar Yun bertindak tegas tanpa ragu-ragu. Gelombang udara lain keluar dari tangan Kaisar Yun dan dia mengepulkannya ke udara. Kali ini, dia tidak menembakkannya. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Angin sambil tersenyum. Namun, kata-katanya tidak lagi begitu tenang, tetapi dia berkata dengan sangat serius, saya tidak suka omong kosong. Anda tahu betul bahwa saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak mudah bagi Anda untuk berlatih. Anda harus diperbudak oleh saya selama 1.000.000 tahun dan saya akan melakukannya, memberimu kebebasan. Sekarang kamu punya dua pilihan, makan buah jiwa atau mati. Tubuh Kaisar Feng bergerak-gerak dan sedikit gemetar, bukan karena kesakitan fisik, tetapi karena pisau udara di tangan Kaisar Feng, karena dia takut. Dia benar-benar takut. Tindakan dan kata-kata Kaisar Yun membuatnya mengerti bahwa selama dia mengatakan tidak, kristal ilahi miliknya akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Selain itu, kata-kata Kaisar Yun juga membuat celah dalam pembelaannya. Berkultivasi itu tidak mudah. Memang benar saya telah berlatih selama hampir 1.000.000 tahun. Saya akhirnya mencapai kondisi seperti itu. Bagaimana saya bisa mati begitu mudah? Meskipun diperbudak selama 1.000.000 tahun itu sangat lama, setidaknya masih ada harapan, kanan. Dan jika suatu hari Kaisar Yun dibasmi oleh orang kuat, dia masih bisa mendapatkan kembali kebebasannya, bukan? Aku, makan. Kaisar Feng mengangkat tangannya yang tersisa dengan gemetar, meraih buah jiwa coklat di tanah dan memakannya dalam satu tegukan. Buah jiwa meleleh di mulutnya, dan racun jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya dan menembus ke dalam pikirannya, jiwanya sendiri. Kaisar Angin tidak melawan dan membiarkan Kaisar Jiwa ini menyerang jiwanya dan membentuk kontrak jiwa. Racun jiwa dari buah jiwa sebenarnya tidak kuat, meski kekuatan sucinya terhalang, jiwanya dapat dengan mudah menahannya, namun ia tahu bahwa sekali ia melawan, ia akan langsung mati. Kemarilah, bawa Kaisar Feng turun untuk pulih dari luka-lukanya. Kaisar Yun memandang Kaisar Feng yang sedang digendong dengan jijik, dan mengutuk dalam hatinya sepotong sampah. Dia segera menyerah sebelum semua metode yang telah dia persiapkan selesai digunakan. Membalikkan tangannya ke sini, lusinan orang kuat muncul dari udara tipis di istana. Ini semua adalah tetua yang disegel terakhir kali di istana Kaisar Feng. Membuang lusinan buah jiwa, Kaisar Yun berkata tanpa basa-basi, makan dia, jadilah budak jiwaku, dan layani aku selama 1.000.000 tahun. Atau kamu akan mati. Bodoh amat John, aku. Apakah Dewa Perang kelas 6 adalah orang pertama yang mengutuk setelah mendengar ini? Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gelombang udara yang dahsyat keluar dari tangan Kaisar Yun, kristal Dewa orang kuat itu meledak dan dia mati di tempat. Siapa lagi yang ingin mati? Katakan padaku. Kaisar Yun memandang semua orang dengan ringan, dan matanya yang acuh tak acuh tampak seperti pedang tajam yang menembus hati mereka. Semua orang diam. Tapi tidak lama kemudian, gelombang udara lain terbang masuk, dan sesosok tubuh terbang mundur. Kristal ilahi juga meledak, membasmi mereka seketika. Kekuatan ilahi mereka disegel, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali terhadap Kaisar Yun. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Mari kita mulai dari kiri. Jika kamu tidak makan, kamu akan mati. Sebelum Kaisar Yun bisa berkata apa-apa, 5 orang kuat pertama di sebelah kiri, meraih buah jiwa melayang di depannya dan langsung menelannya. Kamu tidak perlu terlalu malu dan marah, karena bukan hanya kamu, tetapi kaisarmu baru saja menjadi budak jiwaku,
dan seluruh dewa perang kelas 5 Gunung Yundi ke atas, semuanya adalah budak jiwaku. Apalagi, kamu akan lihat nanti. Saat itu, orang-orang kuat di seluruh tanah terlupakan akan menjadi sepertimu atau mati. Kaisar Yun melambaikan tangannya, meminta semua orang untuk minggir, dan berkata keluar Tianchen, ambil yang kuat pria dari suku Kaisar Guntur dan Kaisar Hujan satu persatu. Bawalah bersamamu. Kaisar Ibel 15, silakan keluar juga. Siapapun yang menolak memakan buah jiwa nanti akan dibasmi. Orang pertama yang muncul adalah Feng Qi, utusan patrolis suku Kaisar Guntur. Dia berjalan ke istana Yundi dan melihat beberapa mayat tergeletak di tanah. Mayat-mayat itu, dan orang kuat dari Gunung Fengdi berdiri di sebelah kiri seolah-olah mereka sudah mati. Dia melihat Kaisar Ibel 15 berdiri di samping Kaisar Yun, dan buah jiwa yang dilemparkan Kaisar Yun ke arahnya. Dia langsung mengerti apa yang terjadi ketika Kaisar Yun memanggil orang-orang kuat dari dua suku hari ini. Setahun kemudian, perisai Gunung Lima Kaisar dibuka kembali, dan lebih dari 100.000 prajurit tingkat rendah, serta para tetua dan orang kuat dari berbagai suku, semuanya berkumpul di kaki Gunung Lima Kaisar. Hari ini, orang aneh itu, Ye Qinghan, akan mendaki gunung lagi. Dan mendengarkan nada suara Kaisar Yun, ada harapan besar bahwa kali ini dia bisa berjalan ke altar, mengangkat segel, mengubah tempat mati ini menjadi tempat hidup, dan membiarkan nafas alam dewa melayang di bawah langit yang redup lagi. Hanya, semua prajurit tidak memiliki kegembiraan dan kegembiraan di masa lalu, dan mereka semua berdiri diam di kaki Gunung Lima Kaisar. Mereka semua tahu bahwa meskipun mereka keluar, meskipun tempat mati ini menjadi tempat hidup, hati mereka akan tetap mati selama jutaan tahun ke depan. Karena kecuali si Geek, wanitanya, dan Kaisar Guntur Ratu Hujan, semua orang kuat yang hadir telah menjadi budak jiwa Kaisar Yun. Mereka yang tidak menjadi budak jiwa meninggal di istana Kaisar Yun setahun yang lalu. Ye Qinghan diam-diam menatap Ye Yaoruo yang berdiri di kaki gunung, menatapnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia jelas disegel oleh Kaisar Yun Lei Diyu yang tidak dapat berbicara merasa tertekan di dalam hatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengamati beberapa orang dalam-dalam, berbalik, dan melayang menuju Gunung Lima Kaisar bersama Kaisar Feng. Setelah beberapa saat, dia tenggelam ke dalam perisai cahaya keemasan di puncak-puncak. Perisai cahaya di puncak Gunung Lima Kaisar masih bersinar terang, menyilaukan dan buram. Di puncak Gunung Lima Kaisar, altar masih memancarkan cahaya warna-warni, duduk dengan tenang di atas tanah keemasan, gerbang yang suram seolah menyembunyikan kehampaan yang tak ada habisnya, menarik orang untuk menjelajah dan mencari rahasia. Nak, masuklah, jangan lakukan trik apapun, jika tidak, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kaisar Angin memandang Ye Qinghan dengan murung, kebencian di matanya sangat jelas, jika bukan karena Ye Qinghan, dengan pisauan, dia tidak akan terlalu impulsif, dia juga tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika kamu terus mengomel, apakah kamu yakin aku bisa turun dan meminta tuanmu menamparmu sekarang? Ye Qinghan melotot dengan marah. Dia mungkin takut pada Kaisar Angin di masa lalu, tapi sekarang Kaisar Angin hanyalah seorang guk-guk Kaisar Yun. Bahkan jika Kaisar Feng memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani mengambil tindakan. Karena dia tidak dapat mengambil tindakan, Ye Qinghan pasti tidak akan mengalami demam panggung. Kamu, Kaisar Angin marah, kekuatan sucinya melonjak, tangannya bersinar dengan cahaya, dan dia mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, seolah dia ingin menamparkan Ye Qinghan dengan telapak tangannya. Ye Qinghan tampaknya tidak takut, berdiri dengan tenang dan memandang Kaisar Feng dengan mengejek, seperti seorang pejuang yang tidak takut mati. Bang! Tentu saja Kaisar Feng tidak berani mengambil telapak tangan ini, bahkan jika itu menyakiti Ye Qinghan, dia hanya bisa dengan penuh kebencian menghancurkan kekuatan suci di tangannya langsung ke tanah, menatap Ye Qinghan dengan kesal, tapi aku tidak melakukannya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Haha, melihat Kaisar Feng yang frustrasi, Ye Qinghan sedang dalam suasana hati yang baik dan melangkah menuju altar. Ketika dia sampai di pintu altar, langkahnya melambat. Setelah berdiri dengan tenang beberapa saat, dia perlahan mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pintu emas, pikirannya menjadi tenang dan dia mulai merasakannya dengan hati-hati. Sungguh, tidak butuh waktu lama, pemandangan di depannya mulai berubah lagi, dan kesadarannya kembali ke istana megah. Baru lebih dari 20 tahun. Anak muda, mengapa kamu ada di sini? Tidak lama kemudian, suara tua itu terdengar perlahan, dan suara itu penuh keraguan. Tuan, saya telah bergabung dengan sesuatu yang misterius. Saya pikir tidak ada seorang pun di dunia para dewa ini yang berhasil menggabungkannya.
Ye Qinghan mengungkapkan maksudnya dengan sangat hormat. Hah, suara tua itu sedikit bergetar, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Dia tertegun sejenak dan kemudian dengan cepat berkata, kamu tunjukkan, aku akan melihatnya. Demonstrasi. Aku masuk ke sini dengan milikku kesadaran, bisakah aku juga menunjukkannya dengan kesadaranku? Ye Qinghan menyentuh hidungnya dengan bingung. Suara tua itu terdengar lagi, kamu hanya perlu menunjukkannya. Aku bilang kamu bisa, kamu bisa. Meskipun Ye Qinghan bertanya-tanya bagaimana Kaisar Perang dapat melihat melalui apa yang disimulasikan oleh kesadarannya, dia masih tidak terlalu banyak berpikir tentang itu. Bayangan yang terbentuk oleh kesadaran berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan melayang ke depan. Orang itu tiba-tiba menghilang di udara. Detik berikutnya, ia muncul di tembok istana 10.000 meter jauhnya. Ia diblokir oleh istana dan langsung bangkit kembali. Ye Qinghan memandangi tembok istana di depannya, dan dia juga terkejut. Dia baru saja menyelesaikan perpaduan misteri, dan Kaisar Yun selalu ada di sampingnya. Dia tidak berani mencoba seberapa cepat dia, tetapi dia tidak melakukannya. Saya tidak menyangka dia akan menyeberangi sungai hanya dalam 1 detik. Sungai itu telah menempuh jarak 10.000 meter, dan tergantung situasinya, sungai itu bisa saja lebih jauh jika tidak dihalangi oleh istana. Bukankah kecepatan ini terlalu menakutkan? Saya tidak tahu apakah kecepatan ini dapat dicapai dalam kenyataan. Jika ya, maka akan benar-benar dikembangkan. Hah! Suara tua itu mengeluarkan suara sengau, yang jelas penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Namun, dia tidak berdiam diri terlalu lama dan berkata dengan cepat. Kali ini, suaranya sangat ceria dan tampak jauh lebih muda, anak muda, kamu dia adalah satu-satunya orang yang telah mengejutkan Kaisar ini selama ribuan tahun. Kamu, bisa masuk. Apa yang orang menyebalkan kecil ini lakukan? Kaisar Angin memandang Ye Qinghan dengan kebencian, dan melihat Ye Qinghan dan atasannya lagi, berkali-kali, dia memegang pintu dengan satu tangan, menundukkan kepalanya, dan tampak seperti seorang meditator. Mengutuk diam-diam di dalam hatinya, orang menyebalkan kecil ini mengira dia bisa masuk hanya dengan berpenampilan keren. Detik berikutnya, dia melihat Ye Qinghan tiba-tiba membuka matanya, mengangkat kepalanya, lalu mengulurkan tangan dan merapikan rambutnya, dengan senyum tipis di bibirnya, mengangkat kakinya dan mengambil langkah menuju pintu yang gelap, lalu hilang melalui gerbang. Hah! Menghilang. Kaisar Feng mengedipkan matanya dengan bingung, lalu tubuhnya gemetar. Ye Qinghan benar-benar menghilang, dan dia benar-benar masuk ke altar ini. Atau apakah begitu mudah untuk berjalan masuk? Kaisar Angin bingung untuk beberapa saat, matanya berbinar, dan dia melintas ke arah altar, dia mengikuti teladan Ye Qinghan dan meletakkan satu tangan di pintu emas, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangkat kakinya dan berjalan, menuju pintu gelap. Pergi. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat keluar dari gerbang, dan Kaisar Angin dikirim terbang langsung dan menghantam tanah, menimbulkan awan debu. Dia menyapu tanah dari kepalanya tanpa pandang bulu, dengan ekspresi yang sangat kesal di wajahnya, menatap gerbang dengan kebencian, bangkit, dan bergegas menuruni Gunung Lima Kaisar. Desir, desir, desir. Ketika sosok Kaisar Angin bergegas menuju Gunung Lima Kaisar, lebih dari 100.000 pasang mata terpaku pada sosoknya pada saat yang sama. Mata Kaisar Awan bahkan lebih menakutkan, menatap ke arah Kaisar Angin, seluruh tubuhnya berjubah berbulu saat ini, tidak ada angin dan harus terbang secara otomatis. Tuan, Ye Qinghan, dia, masuk. Dia berjalan ke altar itu. Tentu saja Kaisar Feng tidak berani melaporkan kejadian sebesar itu, dan bahkan sebelum orang itu lari, dia berteriak, agak mendesak suara itu terdengar di bawah Gunung Lima Kaisar yang kosong, dan di telinga lebih dari 100.000 prajurit yang diam. Wow, Gunung Lima Kaisar, yang sunyi seperti kolam yang tergenang, saat ini seperti guntur yang jatuh, membuat semua air di kolam yang tergenang mendidih. Oke. Kaisar Yun mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melambaikannya dengan penuh semangat di udara 3 kali, dengan senyuman di wajahnya. Wajah tuanya yang keriput tampak ratusan ribu tahun lebih muda saat ini. Yu Hou dan Lei Di tiba-tiba membuka mata mereka pada saat ini, memancarkan cahaya, dan kemudian saling memandang, tetapi mereka berdua menemukan kepahitan yang tak ada habisnya di mata satu sama lain. Pada saat ini, tubuh dan jiwa lebih dari 100.000 prajurit gemetar. Mata banyak orang menjadi sedikit lembab saat ini. Berapa tahun? 100.000 tahun, 300.000 tahun, 800.000 tahun. Banyak orang telah tinggal di tempat yang dilupakan oleh para dewa, di jadi terkutuk ini, selama ratusan ribu tahun. Baidu cari novel klasik di sini berapa kali mereka berfantasi untuk pergi keluar,
membayangkan seseorang akan mendaki Gunung Lima Kaisar dan berjalan ke altar ini. Beberapa orang naik, dan setiap kali mereka sampai di kaki Gunung Lima Kaisar dengan harapan dan kegembiraan, tetapi mereka disambut dengan kekecewaan dan sakit hati lagi dan lagi. Hari ini, akhirnya seseorang masuk, mereka akhirnya memiliki harapan untuk keluar dari tempat hantu ini, dan akhirnya bisa mandi lagi di angin matahari Ibel 15 di alam dewa. Hanya saja, pria ini bernama Ye Qinghan. Mengapa tidak masuk lebih awal? Mengapa tidak pergi beberapa tahun sebelumnya? Mengapa mereka masuk begitu saja setelah mereka semua menjadi budak jiwa Kaisar Yun? Banyak orang mulai menangis dalam diam. Aku mulai menangis untuk Tuhan, pencuri yang mengolok-olok orang, aku mulai menangis untuk pria yang berjalan ke altar, aku mulai menangis untuk diriku sendiri, aku mulai mempunyai keinginan yang tak dapat dijelaskan, keinginan untuk menangis. Tempat ini sangat ajaib. Berdiri di Istana Kaisar Perang, Ye Qinghan merasa sangat bersemangat. Istana Kaisar Perang persis sama seperti ketika dia memasuki kesadarannya. Tapi ketika dia melangkah sepenuhnya ke tempat ini, dia masih sangat terkejut. Istana megah ini penuh dengan nuansa terpencil dan kuno, penuh misteri, penuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan, dan penuh suasana yang membuat jantung berdebar-debar. Melihat pilar-pilar besar yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, melihat pola-pola yang tidak bisa dijelaskan dan aneh pada pilar-pilar itu, melihat ke dinding-dinding buram di kejauhan, melihat ke atap-atap menjulang tinggi yang tampak seperti berada di awan, Ye Qinghan merasakan untuk pertama kalinya, kali betapa anehnya dia. Kecil, sungguh luar biasa bahwa dia, seorang pejuang setingkat Jenderal Dewa, merasa tidak berarti di depan sebuah bangunan. Datang dan bicara, sebuah suara tua datang, tapi Ye Qinghan dapat dengan jelas merasakan bahwa itu datang dari depan. Membungkuk ke depan, Ye Qinghan menggunakan kekuatan sucinya untuk melayang ke depan, tidak cepat atau lambat, dan dia telah melewati jarak ribuan meter dalam beberapa napas. Ini, pemandangan di depannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas saat dia berjalan, tapi suasana hati Ye Qinghan menjadi lebih mengejutkan. Pilar-pilar di depan mulai mengecil, namun menjadi lebih besar, dan pola di atasnya tidak seperti pilar-pilar tadi, pola-pola ini sebenarnya bergerak perlahan. Terkadang mereka berkumpul menjadi binatang buas purba, dan terkadang mereka berkumpul menjadi setan yang ganas. Binatang buas dan setan yang aneh ini sangat realistis. Sepasang mata dingin itu membuat seluruh tubuh Ye Qinghan terasa dingin dan dingin, hanya beberapa pola yang membuat Ye Qinghan merasa seperti semut. Ada patung besar di dinding tepat di depan. Latar belakang patung itu adalah gunung yang megah. Di bawah gunung, ada berbagai macam pohon dan rumput aneh, puncak batu berbentuk aneh, paman, rumput, dan monster yang tak terhitung jumlahnya dan binatang buas di antara puncak batu. Masing-masing memiliki penampilan yang mengerikan dan momentum yang menakutkan, mencoba membebaskan diri, menelan bintang, dan menghancurkan langit dan bumi. Tapi ketika Ye Qinghan melihat bagian atas patung itu, matanya tidak bisa lagi berpaling. Puncak patung adalah puncak gunung hijau yang megah, dikelilingi awan dan kabut, dengan matahari magis di kejauhan, di puncak gunung hijau, tidak ada batu, tidak ada bunga, tidak ada pohon raksasa, hanya punggung kecil. Seorang pria terlihat dari belakang. Pria itu mengenakan jubah hitam, dengan satu tangan di belakang punggungnya, memandangi matahari Ibel 15 dan lautan awan di kejauhan. Pria itu tidak tinggi dan tidak memancarkan aura apapun. Tapi, ketika Ye Qinghan melihat sosok ini dari belakang, dia merasa sangat agung dan agung. Belum lagi monster-monster di bawah, bahkan pegunungan hijau yang menjulang tinggi pun tampak begitu kecil dan tidak berarti di hadapannya. Pada saat ini, Ye Qinghan merasa monster ganas di bawah pegunungan hijau, puncak yang aneh dan aneh, awan berwarna-warni, dan matahari Ibel 15 yang megah dan mempesona semuanya kehilangan warnanya di depan sosok belakang ini. Bas! Tiba-tiba, mata Ye Qinghan tiba-tiba menyusut, dan patung di depannya tiba-tiba menjadi hidup pada saat ini. Binatang jahat di bawah mulai mengaum tanpa suara, awan di gunung hijau mulai melayang, dan bagian belakang perlahan mulai untuk berbalik mengungkap perubahan wajah kehidupan dan sepasang mata ajaib. Mata macam apa ini? Ye Qinghan merasa bahwa yang dilihatnya bukanlah sepasang mata, melainkan laut, bintang, dan kehampaan yang tak ada habisnya. Anak muda yang beruntung, kamu adalah satu-satunya orang di seluruh alam dewa yang telah memasuki Istana Kaisar Perang. Tapi kamu sebenarnya dapat mengintegrasikan hukum misterius elemen tanah dan hukum misterius elemen angin, jadi, kamu punya kualifikasi untuk masuk. Saya, Kaisar Perang, apakah istananya bagus? Wajah pria berbaju hitam terlihat sangat muda, tetapi memberi orang perasaan perubahan hidup. Tuan, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aula Anda ini sangat mengejutkan.
Saya masih sedikit pusing sekarang. Ye Qinghan menyentuh hidungnya. Meskipun ada ribuan kata di dalam hatinya, pada akhirnya dialah aku tak tahu bagaimana menjelaskannya, aku hanya bisa dengan jujur mengutarakan perasaanku yang sebenarnya. Haha, kamu anak yang sangat menarik. Kamu tidak perlu kaget, karena istana Kaisar Perang ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Aku tidak sombong, pertahanan istana ini sangat kuat bahwa kamu tidak dapat mempercayainya. Kamu akan mengetahui detailnya nanti. Dan ada banyak hal indah di istana Kaisar Perang. Kamu dapat menjelajah perlahan di masa depan. Kata-kata lelaki tua itu sangat mencengangkan. Ye Qinghan tidak berharap bahwa harta penting yang dikatakan lelaki tua itu kepadanya begitu berat, sebenarnya memberinya istana yang aneh dan besar. Hadiahmu agak terlalu mahal. Ye Qinghan membungkuk kepada lelaki tua itu. Meskipun dia tidak mengetahui misteri spesifik istana ini, Ye Qinghan dapat menyimpulkan bahwa istana Kaisar Perang itu pasti tidak lebih buruk dari istana impian Kaisar Jiwa, dan tidak perlu membandingkannya dengan paviliun Xiaoyao. Haha, sebagai keturunan Kaisar ini bukan apa-apa. Memperbaiki ini adalah harta karun besar yang diberikan Kaisar ini padamu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sebuah batu hitam yang tampak seperti kerikil biasa muncul dari udara tipis di depan Ye Qinghan. Ye Qinghan dengan kuat menekan kegembiraan di hatinya dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kaisar Perang sebenarnya mengatakan bahwa istana Kaisar Perang bukanlah apa-apa dan bahwa batu ini adalah harta yang paling penting. Berapa harta karun ini? Namun, ketika dia meraih batu itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun keheranan. Ketika kesadarannya hilang, dia merasa bahwa itu tidak ada bedanya dengan batu biasa. Setelah membaliknya sejenak, dia bertanya dengan ragu. Tuan, apa ini? Anda tidak perlu khawatir tentang apa ini. Benda ini telah saya segel dengan larangan. Total ada 3 lapisan. Ini akan terbuka secara otomatis ketika sudah mencapai kekuatan tertentu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya dapat menyempurnakan lapisan pertama. Saat kamu membukanya, ketika penyegelan tingkat ketiga selesai, kamu akan tahu betapa berharganya harta Kaisar ini. Orang tua itu menghela nafas pelan, tampak sangat lelah dan kesepian. Dia perlahan berbalik dan melihat ke atas ke awan yang indah. Dan matahari Ibel 15 yang megah, dia menghela nafas pelan. Saya mengandalkan formasi pengumpulan roh yang hebat di lembah Fengshen untuk menjaga semangat saya tetap hidup. Anak muda, kekuatanmu saat ini terlalu rendah. Ketika kamu mengangkat lapisan ketiga segel, kita akan bertemu lagi ketika saatnya tiba, dan aku akan memberitahumu banyak hal dan banyak rahasia yang tidak diketahui di alam dewa. Ayo, anak muda, aku lihat berharap bertemu denganmu lagi. Ye Qinghan sedikit bingung ketika mendengar ini, tapi kemudian dia tiba-tiba panik, bergegas maju dengan panik, dan langsung menempel pada patung besar itu, berseru tunggu, Tuan, kamu belum memberitahuku. Bagaimana kita bisa mengangkat segel terlarang lembah Fengshen seperti ini? Tapi pada patung di depan, monster dan binatang buas yang masih bergerak tadi tiba-tiba berhenti pada saat ini. Awan sudah tidak melayang lagi. Yang terpenting lelaki tua di puncak gunung itu, telah menghilang. Tuan, senior, tuanku, senior, leluhur, tolong berhenti bermain, oke. Orang akan mati jika segelnya tidak bisa dibuka. Tidak peduli seberapa mendesak Ye Qinghan berteriak, suara lama itu terdengar tanpa muncul. Ye Qinghan tercengang ketika dia berdiri di istana besar. Orang dewasa ini pasti idiot alami, dia baru saja kalah sebuah batu. Aku pergi, meskipun aku berbicara di telepon, aku tidak mengatakan apa-apa. Setelah berteriak di aula untuk waktu yang lama, Ye Qinghan akhirnya memastikan bahwa pria kuat itu tidak akan muncul lagi, atau dengan kata lain, dia sedang menyempurnakan batu itu untuk membukanya. Itu tidak akan muncul sebelum segel tingkat ketiga. Dia mengatakan bahwa dia akan memberikan istana Kaisar Perang ini untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak memberitahu dirinya sendiri bagaimana cara mengendalikannya atau bagaimana caranya untuk memberikannya pada dirinya sendiri. Yang paling penting adalah, saya belum datang dan saya segera bertanya kepadanya bagaimana cara membuka segel dan keluar dari lembah para dewa. Jika dia keluar seperti ini, Ye Qinghan benar-benar tidak bisa membayangkan hal gila apa yang akan dilakukan Kaisar Yun yang marah itu. Benar, pemurnian batu. Ye Qinghan menatap batu itu dengan hati-hati, mungkinkah batu yang tampak seperti kerikil ini memiliki misteri lain? Raja Perang berkata bahwa dia bisa menyempurnakan level pertama. Mungkinkah sesuatu yang tidak terduga akan terjadi jika dia menyempurnakan level pertama? Tidak ada jalan. Ye Qinghan hanya bisa duduk bersila di aula dan mulai memurnikan batu hitam. Menempatkan batu di telapak tangannya,
Ye Qinghan mulai mengaktifkan kekuatan sucinya, membiarkan kekuatan suci membungkus batu itu dan kemudian perlahan menembusnya. Bas! Batu itu tiba-tiba memancarkan semburan cahaya lembut, dan ketika Ye Qinghan tertegun, batu itu menghilang. Apa? Yang membuat Ye Qinghan semakin tercengang adalah bahwa batu itu benar-benar muncul di kristal ilahi miliknya sendiri, dan itu masih di dalam kristal ilahi pada saat ini. Batu ini benar-benar menjalin hubungan jiwa dengan dirinya sendiri. Banyak pengetahuan mengalir ke dalam pikiran Ye Qinghan saat ini. Tidak mungkin. Wow, malam itu Qinghan memilah banyak pengetahuan dan informasi tambahan di benaknya, tapi dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya, tapi dia juga tidak bersiap untuk menutupnya, dan mulutnya yang terbuka membungkuk ke kedua sisi, dua busur, tertawa gembira. Boom! Pada saat batu di telapak tangan Ye Qinghan berubah menjadi kristal ilahi, Gunung Lima Kaisar mengalami perubahan yang mengejutkan. Suara tumpul datang dari Gunung Lima Kaisar, dan nafas kehancuran tiba-tiba datang dari puncak Gunung Lima Kaisar. Aura ini tidak hanya membuat semua orang kuat di bawah gunung menjadi pucat dan gemetar ketakutan, tetapi bahkan ekspresi Kaisar Angin, Kaisar Awan, dan Kaisar Ibel 15 pun berubah seketika. Mereka bertiga langsung melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama, mengangkat perisai pelindung di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka menyatukan Kaisar Lei Yu dan Ye Yaorao dan mundur dengan gila ke belakang. Boom! Suara keras yang tak terhitung jumlahnya datang terus-menerus dari kaki Gunung Lima Kaisar, tetapi aura yang menghancurkan dunia menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah dipancarkan. Semua orang kuat langsung mundur puluhan ribu meter, memandangi pegunungan Lima Kaisar, semua saling memandang dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Boom! Suara itu semakin keras. Pada akhirnya, di bawah sorotan mata lebih dari 100.000 orang, Gunung Lima Kaisar berubah menjadi bubuk, dari atas ke bawah, satu demi satu, gunung-gunung berubah menjadi bubuk. Hal pertama adalah topeng cahaya emas, yang berkedip dan akhirnya menghilang, dan altar di dalamnya langsung lapuk, tanah emas berubah menjadi bubuk emas, dan di belakangnya ada gunung kelima berwarna ungu, yang mulai mengalami cuaca dan berubah, bubuk ungu di seluruh langit, dan kemudian gunung hijau keempat berubah menjadi bubuk hijau di seluruh langit. Gunung Lima Kaisar, yang tinggi dan megah serta mengandung kekuatan besar, Gunung Lima Kaisar yang menakuti lebih dari 100.000 orang kuat, di mata semua orang, itu menghilang begitu saja, berubah menjadi bubuk berbagai warna di seluruh langit, menari liar di udara. Wow, melihat pemandangan ini, semua orang pada awalnya terdiam, sunyi senyap. Sebaliknya, mereka semua berteriak ngeri. Hal ini luar biasa, siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk mengubah Gunung Lima Kaisar langsung menjadi bubuk. Kaisar Yun dan Kaisar Ibel 15 saling memandang, Kaisar Lei dan Ratu Hujan juga saling memandang, keduanya terkejut sekaligus bingung, dan ekspresi mereka menjadi sangat rumit. Telah terjadi perubahan di Gunung Lima Kaisar. Ini adalah hal yang baik. Artinya Ye Qinghan mungkin berhasil. Namun, perubahan ini terlalu tragis. Seluruh Gunung Lima Kaisar hilang. Jika Ye Qinghan gagal, maka ini benar-benar berakhir. Boom! Pada saat ini, 5 suara guntur terdengar pada saat yang sama, dan tanah di seluruh tanah terlupakan mulai bergetar. Kesadaran spiritual yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan cepat, tetapi mereka menemukannya pada saat ini, 5 suku dan 5 gunung ini, seperti Gunung Lima Kaisar, langsung lapuk dan berubah menjadi bubuk. Cici, sebelum semua orang terbangun, mutasi terjadi lagi. Bubuk berbagai warna yang berterbangan di angkasa tiba-tiba mulai berkumpul menuju pusat dan mulai berputar di udara. Pada saat yang sama, bubuk yang terbentuk dari 5 gunung dari 5 suku juga dengan cepat mengalir ke arah tersebut. Akhirnya mengembun menjadi bola besar berwarna-warni. Bola berwarna mulai berputar semakin cepat, dan bola berwarna menjadi semakin kecil. Awalnya sebesar gunung, namun pada akhirnya berubah menjadi sebesar bola biru, dan terus berputar dan semakin mengecil. Wuro novel sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan Suo sama dengan 5R00 novel. WRO novel sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan Suo sama dengan WRO novel sama dengan 5 sama dengan 2 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan Xiao sama dengan Suo sama dengan 5200 novel. His. Bahkan Kaisar Yun, Kaisar Ibel 15 Kaisar Feng mulai terlihat pucat. 5 gunung dari Gunung Lima Kaisar dan 5 suku semuanya berubah menjadi bubuk, dan semuanya berkumpul menuju langit dan berubah menjadi bola berwarna. Ini tidak penting,
yang penting adalah bola berwarna terus berputar, gelombang kuat yang menghangatkan hati. Nafas gemetar keluar dari bola berwarna. Energi dalam bola warna-warni ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekayaan energi ilahi yang keluar darinya dapat dengan mudah dirasakan bahkan dengan menyia-nyiakan budidaya. Energi mengerikan seperti itu masih dikompres. Jika meledak, seluruh tanah terlupakan akan rata dengan tanah. Bahkan Kaisar Yun tidak percaya diri untuk melarikan diri. Apakah akan meledak? Aku akan mati. Apakah akhirnya akan tiba? Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat bola warna-warni di langit dan merasa sedikit lega di hati mereka. Sebelum mereka menjadi budak jiwa, mereka mengira itu hanya 1 juta tahun dan itu akan berakhir dengan gigi terkatup. Menghadapi ancaman kematian, mereka memilih untuk mundur. Tetapi saat mereka menjadi budak jiwa, mereka tahu bahwa mereka salah. Saat mereka menjadi budak jiwa, mereka merasa bahwa mereka bukan lagi diri mereka sendiri. Pedang tajam yang tergantung di lautan jiwa membuat mereka merasa bahwa setiap hari adalah hidup ini sangat sulit. Hari-hari tanpa kebebasan sangatlah menyakitkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, tidak. Kaisar Yun juga ketakutan saat ini. Dia telah merencanakan dengan keras selama 1 juta tahun dan pada akhirnya akan berhasil. Tetapi melihat semua yang telah dia kerjakan dengan keras, termasuk hidupnya sendiri, mungkin berubah menjadi sesuatu di detik berikutnya. Dia mulai mengaum secara maniak di dalam hatinya, tapi dia tidak punya pilihan selain menyaksikan bola warna-warni itu semakin mengecil. Kembang api, hati-hati, temukan suami yang baik. Mulut Lei Zhen terasa pahit, dan wajahnya dipenuhi penyesalan dan rasa bersalah. Ayah dan ibu, Lan Yu akan menghormatimu di kehidupan selanjutnya. Yu Hou juga merasakan rasa putus asa. Di bawah ledakan energi yang begitu kuat, tidak ada yang bisa bertahan. Namun pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Melihatnya, dia bergumam anak kecil, di mana kamu? King Han, bisakah aku mati bersamamu? Tidak ada keputusasaan di wajah Ye Yaorao, hanya sedikit harapan yang mendesak. Dia punya tidak ada harapan berlebihan untuk bertahan hidup, hanya harapan, lihatlah Ye King Han untuk terakhir kalinya. Boom, suara garing terdengar, tidak nyaring, seperti balon meledak, dan cahaya yang menyengat semua orang hingga mereka tidak bisa membuka mata menyala. Bahkan semua mata untuk sementara dibutakan. Energi ilahi yang 10 kali lebih kuat dari ruang ilahi menyelimuti semua orang. Hah, mengapa tidak terjadi ledakan? Mengapa kita tidak mati? Ya ampun, ya Tuhan, yang mulia Kaisar Ilahi, apakah saya benar? Sebuah suara terkejut terdengar, membangunkan semua orang. Lebih dari 100.000 pasang mata terbuka pada saat yang sama, tetapi 100.000 mata itu dipenuhi dengan wajah yang sama. Ekspresi hantu. Langit di seluruh tanah terlupakan bersinar pada saat ini, dan lingkungan sekitarnya tidak lagi suram dan redup. Dan di seluruh tanah terlupakan, energi Tuhan mengalir kemana-mana pada saat ini, dan jumlahnya sangat melimpah, bahkan lebih kaya daripada alam dewa. Bukan ini yang paling mengejutkan semua orang, yang mengejutkan semua orang adalah tanah hitam di tanah terlupakan mulai menguning, keemasan. Bunga, tumbuhan, dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh di tanah emas, mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, semua orang sepertinya bisa mencium wangi bunga. Dan bukaan melingkar besar di langit sangat cerah saat ini, semua orang dapat melihat langit cerah alam dewa melalui celah itu. Pada saat ini, semua orang mencium bau yang telah lama hilang, nafas dunia ilahi. Dalam sekejap mata, seluruh negeri yang terlupakan menjadi penuh kehidupan. Tempat kematian asli, jadi, berubah menjadi negeri peri yang dipenuhi roh peri dalam sekejap. Satu pemikiran tentang neraka, satu pemikiran tentang surga. Segalanya berubah begitu cepat bahkan Yu Hou, seorang penanam jiwa, merasa pikirannya tidak bisa berputar saat ini. Tepat ketika semua orang melihat ke langit dengan bodohnya, melihat pemandangan indah di mana-mana, dan melihat ke langit alam dewa melalui bukaan melingkar, sesosok muncul dari udara tipis di langit. Mengenakan singyi, dengan tubuh lemah dan wajah halus, dia melihat ke lebih dari 100.000 mata linglung di bawah dan menunjukkan senyuman cerah. Kalian semua bodoh, mengapa kalian berdiri di sana dengan linglung? Sekarang saya nyatakan bahwa Anda bebas. Sengu bukan lagi dewa saat ini. Wow, saya, Hu Hanshan. Oh, tidak, saya, Ye King Han, akhirnya kembali. Saya akhirnya bisa pulang. 760.